ada Yesus Tuhan kecil dan Bapa Tuhan besar. Memang begitu. Lemah lembut dulu bang, tahan dulu bang Otawaras. Coba kita tanggapannya bang lemah lembut. Silakan bang, karena ini Kristen. Silakan bang. Bagaimana tanggapannya nih bang? Yang dikatakan Pak Peros itu benar 100%. Hanya saja otak waras ini nggak bisa memahami. Makanya dikatakan gini loh bang, otak waras ya kan, kesalahan di mata saudaramu gak ketahui, tapi balok di matamu gak ketahui. Itu dari tadi balok itu nggak kelar-kelar. Ada itu loh. Jadi yang disampaikan tadi itu benar. Bahkan Yang mana benar? Berarti ada dua Tuhan ya? iya memang Karena seperti secara tak langsung dia menyatakan ada dua Tuhan itu. Dia bawakan Yohanes 5:21. iya memang seperti itu. Oke, berarti Tuhanmu dua ya? Atau mungkin tiga, karena ada Roh Kudus belum masuk tuh. Hakikat Tuhan di mana coba? Oke, kamu bicara hakikat sama saya. Saya ini penginjil terkenal di dunia ya. Kamu paham gak arti hakikat? Iya, tempat di mana keberadaan sebenarnya. Tidak. Kamu paham gak arti hakikat? Ya, saya lihat otak waras ini dari tadi. Makanya jangan bicara hakikat kalau nggak paham. Yang paling ini, yang paling itu sifat iblis bang, begitu itu. Sombong itu sifat iblis, nggak pernah mau merendahkan Saya diri. bicara fakta, jangan bicara hakikat. Kalau nggak paham hakikat itu apa? Ya, cuman abang itu nggak bisa memahami keadaan yang isi Alkitab itu sebenarnya. seperti apa. Siapa nih? Bos. Tahan dulu bang Otawaras. Oh ini Bunda asli nih. Tahan dulu bang. Ini Bunda kita. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bunda kita masuk Bunda. Asli deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya besarkan beliau dulu ya. Masya Allah Bang Goto. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Tunggu mana tadi? Ini bahasa apa kita ini? Yang tadi bertengkar di sini Bang Suma tadi ini antara Oneness dengan Tritunggal di sini tidak selesai. Akhirnya Oneness-nya mengalah, turun semua nih. Walah. Ya turun semua. Tadi di sini Bang Hia Tritunggal, Bang Adil Tritunggal, Bang Ayah Tritunggal bertengkar sama Bang Peter sama Bang Bocor masalah konsep ketuhanan. Jadi saya majukan pertanyaannya. Saya katakan kenapa bisa berbeda kalian ini? Padahal kalian sama-sama Kristen. Dasarnya dari mana? Ternyata mereka tidak ngerti sejarah. Hanya saya tidak maju menjelaskan. Nah, ini ada Bang. Cuma ada teman kita, saya kembali ke tema saya, teman kita Bang Lemah Lembut ini. Mungkin Bang Suma bisa kasih narasi sedikit ya. Apakah Tuhan jadi manusia? Benarkah Tuhan jadi manusia? Ya begitu. Silakan Bang Suma. Iya. Berbicara mengenai Tuhan berarti berbicara mengenai hakikat yang maha berkata-kata. Tidak perlu diajarin, tidak perlu didikte, tidak perlu kemudian manusia ciptaan yang memberikan pernyataan-pernyataan tentang dirinya. Karena manusia bisa berbicara dikarenakan Sang Maha berkata-kata yang memberikan kemampuan sampai manusia itu bisa berbicara. Sehingga yang punya hak untuk menyatakan dirinya siapa, itu adalah Sang yang Maha berkata-kata. Makanya dikatakan kemudian bahwa ketika Allah menciptakan segala sesuatu, cukup dengan berkata saja. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Seirama dengan Yesaya 55 nomor 11, seirama dengan Mazmur 33 nomor 9. Nah, yang terjadi, iblis ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Kalau pencipta langit dan bumi itu adalah satu-satunya hakikat yang absolut, sifatnya tunggal, entitas tunggal yang absolut, tidak ada yang menyetarai dirinya, tidak ada yang setara dengan dirinya, maka iblis kemudian muncul ingin menyetarai dirinya. Kalaupun iblis kemudian tidak sanggup menyetarai dirinya, maka iblis mencari pengikut untuk melantik dirinya agar setara dengan pencipta langit dan bumi. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudaranya setan adalah orang-orang kafir dan orang fasik, membantu setan di dalam setan mendurhakai Tuhan. Dan setan ini tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Jadi kerjanya hanya menyesatkan.
Dia akan mengutus utusan-utusannya ke seluruh penjuru bumi untuk mengajak manusia kemudian mendudukkan dirinya setara dengan Tuhan. Makanya kita lihat kemudian salah satu ajarannya, oleh karena Allah itu esa, ya, maka esa jugalah Yesus. Jadi di situ ada dua yang esa. Jadi ada kekuatan yang digiring kemudian yang dibawa oleh anak Adam untuk melantik sosok yang bernama Yesus setara dengan pencipta langit dan bumi. Jadi benarlah Al-Quran bahwa orang-orang kafir ini adalah membantu iblis di dalam iblis kemudian menyaingi pencipta langit dan bumi. Siapa yang mendudukkan ciptaan anak Maria ini sebagai Tuhan yang setara dengan Tuhan pencipta langit dan bumi? Kristen. Dikatakan karena Allah itu esa, maka esa pula Yesus. Itu terang terjadi kemudian. Di dalam kitabnya. Ya. Di dalam kitabnya saudara kita Kristen, 1 Timotius 2 nomor 5. Ya, karena Allah itu esa, maka esa pula Yesus. Berarti ada dua esa di sana. Nah, ini sudah terlihat nyata bahwa Kristen melalui ajaran nabinya Paulus diutus oleh Yesus Kristus. Jadi Tuhannya orang Kristen itu polanya begini. Tuhannya Kristen bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus punya nabi bernama Paulus. Paulus punya umat bernama Kristen. 3 komponen. Yang jadi permasalahan sekarang, Yesus Kristus yang mana yang mengutus nabinya bernama Paulus ini? Apakah Yesus Kristus manusia anak Maria atau Yesus Kristus makhluk roh yang mengajak kemudian Paulus untuk mengajarkan dirinya untuk disembah? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah, ajarlah semua orang untuk menjadi pengikutku. Jadi ada kekuatan di luar Tuhan yang menginginkan kemudian manusia menjadi pengikutnya. Nah ini saudara-saudara sekalian. Jadi orang Kristen harus menyadari hari ini bahwa Tuhan bertanya di dalam Yesaya 45 nomor 6, hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku? Hendak dengan siapa engkau akan memperbandingkan aku sehingga aku sama? Kristen menjawabnya, hendak dengan Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus. Berarti Tuhannya Yahudi sekarang punya saingan. Saingannya adalah Tuhan baru bernama Yesus Kristus. Dan itu adalah Tuhan yang diusung oleh Roma dan Yunani, menyebar sampai ke kerajaan Belanda, belanja masuk ke Indonesia, maka di Indonesia pun muncul penyembah-penyembah penyaing Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu penyembah Yesus. Saya kira begitu, saudara. Silakan. Ya, siapa yang mau bantai nih, Bang Lemah Lembut atau Bang Leslie nih Kristen atau Bang Feros? Ini ada 3 Kristen di atas nih. Silakan. Saya kasih kesempatan. Bang Lemah Lembut, silakan. Mungkin Ya, mau dibantah. Ini siapa nih tiba-tiba datang nongol gitu? Bang Zuma ini, Bang Zuma. Ya, silakan dibantah, silakan, Bang. Iya, sosokan itu di Timotius itu ya kan berbicara kepada ini ya, pribadinya Yesus. Jadi gak nyambung bilang tadi kayak gitu. Ini Ya. jago dia mempelintir. Itu loh, Bang Zuma ini tadi yang dikatakannya Paulus segala macam. Jelaskan dulu, Bang, ndak nyambungnya di mana ini, jelaskan. Kalau Abang katakan ndak nyambungnya jelaskan di mana tidak menyambungnya itu. Silakan. Ya, mau Paulus mau siapapun yang penting Yesus Kristus itu loh. Nah, itulah Tuhan Anda yang Anda lantik. Ya memang itu, karena di luar itu nggak ada lagi, mau abad ke-7 sekalipun. Jadi cuma abad pertama, itu kan dia abad pertama. Kemudian datang tiba-tiba abad ke-7 menyamai-nyamai. Justru di Alkitab sendiri Nabi palsu itu merujuk ke orang Arab itu loh, jelas gitu. Boleh Anda tunjukkan dalilnya Nabi palsu mengarah ke Arab? Berasal dari Arab, itu ada tertulis. Dalilnya di mana? Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Nabi palsu itu asalnya dari Yerusalem. Yeremia 23. Nah, kalau Nabi palsu dari Arab, dalilnya di mana? Silakan. Kalau ada saya turun nih sekarang. Silakan Bang Lemah Lembut, di mana dalilnya, Bang? Harus bisa tambahin itu, ada lengkap lah. Itu merujuk ke Arab. Dari padang gurun, bahkan dikatakan apa itu? Layangkanlah matamu di pinggir-pinggir jalan menanti seorang kekasih, itu kan dikatakan ada tertulis.
Tidak ada itu tertulis. Saya sudah tamat belajar Bible. Nah, inilah Kristen, tidak pernah belajar Bible, hanya dengar-dengar. Ya, sekarang tunjukkan dalilnya kawan, silakan. Kita nunggu. Bentar. Ya, silakan. Ini Bang Juma ini siapa sih? Tadi penontonnya tiba-tiba naik. Bang Juma ini penginjil terkenal nih kamu. Lu tahu ya? Masuk YouTube-nya aja Bang. Bang Leonard masuk YouTube-nya saja. Dia pernah nggak tahu. M Abbas official ya, ada di YouTube, silakan diklik Bang. Untuk lebih mengenal sosok beliau ya. Dia pernah Beliau tahu. ketua API Bang. Ya, jadi Bang Lemah Lembut beliau ketua Apologet Islam Indonesia, ketua pembina Apologet Islam Indonesia ya. Yang menjadi panutan para apologet Indonesia. Jadi langsung aja ke YouTube-nya ya. Zulkifli M Abbas official, silakan. Dia pernah nggak tahu sama Bang Juma. Gurunda kami nih, tahu kamu. Ditakuti hotel. Gurunda itu Gurunda, masa nggak kenal? Aku kenal dari Oh, dulu. Gurunda. Iya, kalau yang baru-baru ikut di TikTok mungkin baru kenal ya. Tapi kalau orang yang lama-lama kayak saya gini udah kenal, sudah lama kenal sama Bang Juma. Oh ya, lanjut. Oke, Tan, ini kita sapa dulu Bang Kebenaran. Selamat pagi Bang. Ya, selamat pagi Bang, selamat pagi. Ya, tadi Bang Suma sudah bernarasi. Bang Kebenaran mau bantah karena Bang Leslie ini tidak dibuka mute-nya. Saya sapa. Silakan Bang. Tadi saya nggak nyimak Bang narasinya, saya baru lihat nih. Oh ya, kalau gitu kita kembalikan ke Bang Suma. Langsung ke Silakan, tema Bang. aja, temanya saja, benarkah Tuhan jadi manusia? Nah, gitu. Oke, Silakan baik. Bang, ini ada 4 Kristen di atas, silakan. Baik, terima kasih. Jadi melalui lisan Yesus sendiri mengatakan begini, murid-muridku seluruhnya setelah menerima perkataan-perkataan, pernyataan-pernyataan, penjelasan-penjelasan tentang diriku dan tentang Bapa yang mengutus aku, seluruh muridku menerima dan percaya bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Itu Yesus mengatakan, Yohanes 17:8, segala firman. Jadi di situ ketika Yesus mengajar, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada Bani Israel. Nah, segala firman yang Yesus sampaikan ini tidak mencakup kitab Lukas, Galatia, Roma, Timotius, Filipi, Efesus. Itu tak ada. Ucapan-ucapan Yesus sedikit pun tidak terkontaminasi dengan kitab perjanjian baru. Tidak ada itu. Di alam Yohanes, catatan Yohanes, seorang yang tidak dikenali ini siapa, memberikan kesaksian kemudian bahwasanya Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan seluruhnya. Dan setelah mereka muridku menerimanya, mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Kita simpulkan, murid-murid Yesus angkatan pertama yang asli percaya Yesus itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Yang kedua, itu Yesus, yang pertama, murid-murid Yesus menurut Yesus mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Yang kedua, Yesus menurut Yesus. Yesus menurut Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan, membuat orang mati bangkit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, air jadi anggur dan seterusnya. Semua pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang telah bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Berarti menurut Yesus, dirinya adalah utusan. Menurut Yesus, murid-muridnya menganggap dirinya utusan. Menurut Yesus, kedua komponen ini menghantarkan manusia Bani Israel masuk surga. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal di surga itu adalah mereka mengenal engkau yang mengutus aku, satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. 3.
komponen ini membentuk satu akidah pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Allah satu-satunya Tuhan, aku utusan Tuhan untuk hidup sampai di surga. Kalian harus percaya syahadatain. Apa itu? La ilaha illa Allah. Bang Wa Zuma, ana Rasulullah. Yesus utusan diutus untuk apa Bang itu Bang? Yesus diutus kepada Bani Israel karena 1400 tahun setelah Nabi Musa, kurang lebih 1400 tahun setelah Nabi Musa, Bani Israel kehilangan arah. Maka datanglah Nabi Isa, datanglah Yesus mengajak mereka kembali kepada hukum Torah. Anda baca di dalam Matius 23 nomor 1 nomor 2. Jangan kau ikuti orang Yahudi, jangan kau ikuti ahli kitab, jangan kau ikuti orang Farisi. Mereka membaca Taurat, mereka menduduki kursi Musa, tetapi mereka tidak mempraktekkan isi Taurat tersebut. Jangan kau ikuti itu, kata Yesus. Kalau ahli Taurat, ahli kitab, orang Farisi aja Yesus larang ikuti, apalagi mengikuti Kristen. Nah, saya simpulkan kawan, berbicara mengenai Tuhan jadi manusia. Munculnya kemudian Kristen, ini di luar daripada aule, di luar daripada halaman pengajaran atau rumah sekolah atau kampus tempat Yesus mengajar, yaitu Roma Yunani. Roma Yunani lah yang kemudian pertama kali mendudukkan Tuhan itu nuzul menjadi manusia. Kalau Anda melihat dari Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan, itu terjemahan yang keliru. Pada mulanya firman itu Yang berasal benarnya dari... gimana Bang? Yang benarnya gimana? Anda baca original teksnya. Original teksnya itu Iya, jelas coba. kemudian. Yang benarnya gimana? Pada mulanya firman itu berasal dari Allah. Dan firman itu adanya dari Allah. Dan firman itu sumbernya berasal dari Allah. Itu yang betul. Makanya simpang sekali, simpang siur ketika Anda melihat bahwasanya di data nomor 14-nya firman itu menjadi daging. Ulang Bang Juma. Bertolak belakang dengan apa? Bang Juma. Ini mana seharusnya terjemahannya? Ulang. Intinya firman itu pada mulanya berasal dari Allah. Itu intinya di situ. Kemudian ketika kita berbicara mengenai konsep Kristen, yang benar adalah Theos, dewa. Benar Bang, kalau firman itu berasal dari Allah kan ya sudah benar itu. Apa yang salah di situ? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Tapi Bahasa yang salah Berarti benar. Iya, bahasa yang Yunaninya apa di situ? sabar. Yang salah kemudian ketika Anda mendudukkan bahwasanya firman itu adalah Yesus. Kamu cari dalilnya, tidak ada akan pernah kamu temukan firman sama dengan Yesus. Yesus sama dengan firman, itu tidak ada. Lalu firman itu siapa kalau bukan Yesus? Loh, bagaimana ceritanya Yesus itu firman? Firman itu perkataan, firman itu ide, firman itu gagasan. Gagasan yang keluar dari Sang Yang Maha berfirman. Sekarang ini Seperti itu. Juma ini juga berfirman, begitu ya Bang Juma ya? Berarti Bang Juma Yes. juga berfirman ya, kalau firman itu Makanya perkataan. Yesus berkata kawan, untuk mematahkan argumentasi konsep doktrin gereja, Anda baca di Matius 4 nomor 4. Apa kata Yesus? Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti seluruh manusia pada mulanya adalah firman. Menurut Yesus. Begitu. Yes, Anda baca Matius 4 nomor 4. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kemudian yang tertulis dalam Filipi 2. Bang Sabar Juma dulu, ini sabar dulu. firman juga enggak? Firman, ya, firman. Saya bukan Oh, firman. ini firman ya. Saya bukan firman. Oh, jadi Yesus Bang juga Cuma bukan firman. gitu ya? Iya, Yesus dia juga bukan Di mana firman. ayatnya kalau Bang Cuma itu firman? Coba di mana? Matius 4 nomor 4 boleh Anda baca. Saya ingin dengar dari kalian salah Ya, satunya Matius baca, berapa? silakan. Aku baca. Ya, 4. Matius 4 nomor 4. Saya belum sampai punya ya, 1 menit Ya, terakhir Matius habis itu Anda tanggapi. Oke. Matius 4 ayat 4 demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini mengenai roti hidup. Ayat selanjutnya, roti hidup itu digambarkan sebagai Yesus berkata, Yesus berkata, Makanya manusia kadang salah-salah hidup memahami bukan. Alkitab gitulah. Yesus Iya, berkata, enggak gitu Bang Juma. Tobat Bang Juma. Coba dibaca Yesus- di 1 Korintus. Iya, Itu udah terlalu Korintus keliru, lagi, Bang Korintus lagi. Korintus Yesus tidak mengenal Korintus.
Sekarang ketika Anda membaca Matius 4 nomor 4, jangan gengsi terhadap apa yang tertulis di sana. Manusia bukan hanya dari roti saja, tetapi dari mana manusia itu menurut Yesus? Dari setiap firman yang keluar dari mana? Itu bukan berarti Bang Juma itu juga firman. Maksudnya bukan itu maksudnya. Lalu saya dari mana? sih Bang Juma ini? Lalu saya dari mana? Oh, Bang Juma ini kok Lalu gitu saya sih? dari mana menurut Yesus di Matius 4 nomor 4? Saya dari mana? Emangnya Bang Juma itu firman yang menjadi Bang Juma gitu? Tunggu dulu. Ini menurut Yesus, jangan menurut Anda. Menurut Yesus. Gimana Bang Juma ini? Anda percaya nggak Pinter, ucapan? tapi kok begitu ya? Anda percaya Memahami. nggak Matius 4 Dia gini itu? mungkin mempelintir. Anda percaya nggak Matius 4 itu ucapan Yesus? Anda percaya nggak? Bang Feros. Enggak, kita jawab harus- dulu. Anda percaya nggak? Anda percaya nggak bahwa Matius 4 itu adalah ucapan Yesus? Silakan aja lah. Matius 4 nomor 4 Anda percaya itu ucapan Yesus atau tidak? Jawab. Iya, tidak Pak, tidak. Oh, Anda tidak percaya? Sudah selesai berarti. Padahal di situ Masalahnya- tertulis Yesus menjawab. Yesus Masalahnya Bang berkata, Juma menafsirkannya salah. loh, Anda yang menolak Konteksnya. dalilnya. Anda yang menolak dalil. Anda yang menolak dalil. Bukan saya mentafsirkan. Makanya saya tanya nih. Saya tanya. Apakah Gini Anda loh, Bang percaya? Juma. Jangan dikte saya, Iya. Bang. Jangan dikte saya, Oke, Bang. oke. Karena saya berpijak kepada dalil. Anda tidak berpijak. Yesus menjawab. Artinya Yesus yang berkata kan? Betul? Iya benar. Nah, kata Yesus ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Iya, tetapi gini, Jadi apa firman itu maksud bisa itu? jadi Maksudnya itu apa itu, Pak? perkataan. Ya, Andalah yang menjelaskan. Ketika Yesus mengatakan Iya, manusia Abang tadi kan manusia bilang, hidup. Abang adalah Firman. firman itu. Nah, kan Loh, gitu. ini Abang apa ini? bawakan ke ayat itu. Apa ini yang tertulis ini apa? Anda Nah, iya, terjemahkan ini jelaskan apa? ayat itu maksudnya apa? Maksudnya manusia hidup dari Dari setiap firman, bukan Bang Juma berasal dari firman yang menjadi Dari Bang firman, Juma. dari firman yang mana? Dari firman yang berasal dari Abang Juma kan tadi bilang bahwa Abang Juma adalah firman kan gitu. Yang menjadi Bang ini Juma. ini dalilnya yang berkata kok. Ya, terus dalil itu maksudnya apa? Maksudnya di sini setiap firman yang keluar dari mana? Keluar dari Perkataan Allah. keluar dari jangan Anda Allah. pelintir. Anda sudah menjawabnya kan? Iya, di Yesus mana berkata, dalilnya yang menyatakan kalau Bang Juma itu firman itu sendiri itu loh. setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Masa Anda sanggah ini? Ini dalil loh. Ih, kaget ya? Mana sih Bang Juma ini kok Ini Bang Juma ini Loh. gimana ini? Iya. Ini dalil loh, Sedikit dalil. kejanggalan di sini. Dalil. Ini dalil loh. Gimana Iya, ini itu teman-teman? kami nggak ada Kristen yang menyangga itu, Pak. Benar ada. menurut Roti itu Yesus, kan Menurut Yesus, manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Betul atau tidak? Iya benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Pada saat Tuhan ingin menciptakan manusia, Tuhan hanya berkata, lahir, jadi, hamil, pria, jantan, betina, wanita. Tuhan hanya berkata seperti itu, maka kita semua jadi. Tapi kalau itu penciptaan Yesus, Isa Bang kan Juma. harus meniup dulu Bang Juma. Kalau Isa itu kan ditiup dulu, bukan jadi. Ini Bang Juma percaya sama Ya. Al-Quran nggak sih kira-kira? Ini Bang Juma kenapa kan membantah Al-Quran. kenapa Bisa kemudian juga itu dikatakan terjadi? kalimatullah di dalam Al-Quran. Nah, itu Ini dia, kok Bang Juma betul, ini membantah betul. Al-Quran semua gitu loh. Apa ini? Ngomong apa ente? Apa ya? Ini kita sedang membahas Matius 4 nomor 4, larinya ke Kalau Al-Quran. Allah berkata jadilah jadi, kenapa Allah menyuruh malaikat mengambil tanah dari bumi? Pencipta langit dan bumi kemudian ketika hendak menjadikan segala sesuatunya,
itu kita tidak ada intervensi. Dia mau menciptakan seperti apa, polanya seperti apa. Manusia Tapi tidak kamu punya hak katakan untuk jadilah mengatur jadi, itu. kun fayakun. Manusia Tapi Allah tidak menyuruh punya malaikat hak mengambil tanah dari mengatur bumi. itu Berarti semua. gagal Allahmu di sana. Ini Gagal ayat kalau Kasih moderator host. Moderator host. kalau bisa yang menghina menghujat kayak gini nggak usah dinaikkan. Iya, moderator host. Betul. Ya, itu pencipta langit dan bumi, kemudian menciptakan segala sesuatunya. Kita tidak punya hak intervensi untuk mengatakan itu. Kalau Anda bertanya tentang itu, kenapa Yesus tidak jatuh dari langit saja? Kenapa harus melalui proses 9 bulan dalam rahim? Ya cobalah pakai pikiran. Ini Anda begini karena Anda error menyembah saingan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Anda melantik Yesus Kristus menjadi saingannya Tuhan. Nah sekarang Cuma, jadi kalau Yohanes 1 ayat 14 itu menuju ke siapa itu? Menurut Bang Cuma itu? itu menuju ke daging anak Maria, manusia ciptaan yang ada di dalam rahimnya Maria. Oke? Ya, ke siapa itu? Ya Yesus lah. Kepada siapa lagi? Betul. Terus? Udah betul. Kalau itu udah betul. Nah, berarti Yesus ini berasal dari firman kan? Firman yang menjadi manusia. Tidak ada dalilnya firman jadi manusia itu nggak ada. Yohanes 1 ayat 14. Tidak ada. Yang saudara, kalau Anda mengatakan bahwasanya firman menjadi manusia, artinya kehendak Tuhan yang menjadi manusia, bukan firmannya Tuhan, bukan mulutnya Tuhan. Sekarang saya tanya sama saudara, firman itu apa? Firman itu logika, kecerdasan. Nah, itu dia. Berarti Kehendak. alam semesta ini berasal dari kecerdasan Tuhan enggak? Ya, tapi itu bedanya. Tuhan Bedanya? berfirman. Lah, Nah, rusak, itu bedanya. rusak. Tapi kalau Jadi- itu adalah firman itu yang menjadi jadi menurut manusia. saudara, ketika Tuhan berfirman, jadilah daging, Tuhan itu langsung berubah menjadi daging gitu. Bukan. Lalu apa yang menjadi daging? Berfirman itu artinya Tuhan itu punya firman kan, yang melaksanakan firmannya itu. Ya maksudnya apa ini? Punya firman ini maksudnya apa? Ya firmannya. Maksudnya Kehendaknya. firmannya gimana? Ya kehendak. Sekarang kalau ada orang yang membuat jembatan, itu kehendak arsitek. Apakah arsitek Ya yang kan jadi jembatan? Anda yang punya pemikir nih, yang melaksanakan firmannya itu. Iya. Berarti apakah Nah, firmannya arsiteknya? itulah yang melaksanakan. Oke. Apakah arsiteknya yang menjadi jembatan? Ya bukan, arsitek itu Bukan. pemikirnya. Berarti bukan Jadi Tuhan yang menjadi pemikirnya itu daging. Bapa Allah Sang Berarti Pencipta bukan itu Tuhan yang menjadi pemikirnya, daging. Yang melaksanakan firmannya. Oke, berarti bukan Tuhan yang menjadi daging kan? Firman yang menjadi manusia. Jangan sembunyi di balik kata Kehendaknya firman. itu, Iya. firman itu apa? Firman itu kan gaib nih, roh ini. Kata siapa? Ini Mau aneh-aneh turun aja ke orang. dunia ini, ya kan? Ceritanya kan gitu. Aneh. Simpulkan dulu firman itu apa? Ya itu tadi, udah saya Apa? jelaskan tadi. Apa itu? Apa itu firman? Kehendak. Kehendak. Pikirannya. Pikiran. Apakah pikiran ketika dia tercipta sesuai dengan hasil pikiran, maka alat yang berpikir ini yang menjadi hasil pikiran? Misalnya, Anda berpikir, saya ingin makan nasi, maka Anda berubah jadi nasi, gitu. Begitu Ya, maksud bisa Anda? dianalogikan gitulah. Lalu Masa bagaimana analoginya dianalogikan nasi? sampai Anda menuhankan manusia yang Nah, dicipta? sekarang baca di Yohanes 1 ayat 18-nya Bang Juma. Saya baca Yohanes 1 nomor 18-nya. Tidak ada orang Ya. yang pernah melihat Tuhan, melainkan anaknya yang tunggal. Mentafsirkan bukan? Kok mentafsirkan gimana? Yes, mentafsirkan. Original teksnya apa di situ? Exegomai. Apa itu coba? Jadi Apa itu? jadi terjemahan yang sebenarnya adalah tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan selain anak Nah, yang tunggal nggak bisa Tuhan. dilihat siapa itu? Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, nggak bisa dilihat kan? Nah, Yesus bisa dilihat nggak? Nah, bisa. Nah, berarti Tuhan nggak dia? Dia Tuhan. Arti Tuhan apa? Nenekmu kiper. Nah, inilah kau rusak. Loh, kok nenek Kalian mau rusak kiper? otaknya gara-gara Itu Tuhan menjadi apa? Kristen. Anda mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Yesus bisa dilihat. Yesus Tuhan nggak? Anda yang bisa dilihat. Arti Tuhan rusak. apa? Rusak Anda itu rusak. Loh, kok rusak? Abang kan memikirkan Tuhan itu Sang Pencipta. Yesus Anda itu membawa Yohanes 1:18. Anda Arti Tuhan mempergila apa, diri Bang Anda. Juma? Apa?
Arti Tuhan apa sih? Enggak usah lari ke Tuhan, pencipta langit dan bumi menurut. Enggak dulu supaya Bang Juma paham arti Tuhan itu apa. Kok jadi saya jadi yang harus paham sih? Iyalah. Yesus Kayaknya Bang Juma belum paham arti Tuhan itu. pencipta langit dan bumi menurut Belum dalil tentu Yohanes. Tuhan itu pencipta, belum tentu. Ini Apakah Tuhan saya itu pasti saya pencipta? disuruh diskusi sama orang-orang tak berakal kayak gini, ini gimana ini teman-teman? Orang tak berakal dan penipu kayak begini ini apa layak berdiskusi dengan saya? Kamu membawa dalil Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, Yesus betul, dilihat. Papa. Berarti Yesus ini Allah atau bukan? Yesus Allah atau bukan? Yesus firman yang menjadi manusia. Astagfirullahaladzim, Bang ya Allah Juma, ya God. itu Allah Masih itu juga. Allahnya siapa Bang Juma? Tidak ada, jangan ajarin saya bahas yang kayak gitu. Karena Kristen itu Enggak, hanya mencuri kata Allah di Allah. situ Allahnya siapa Bang Juma? Ini orang-orang bahlul semua yang ada di sini ya. Bukan, tadi kan abang bilang kata Allah. Allah itu merujuk kepada Allah SWT kah atau Allah siapa gitu Bang Juma? Mau nanya. Di Kristen emang ada Allah, Bang. Nah, kamu Siapa bertanya aja, yang Bang akan Juma? mempersulit dirimu. Karena Kristen itu agama plagiat. Mengambil kata Allah dari Quran. Tidak ada sumber Oh, selain itu- Al-Quran. Berarti Bang Juma Allah itu Allah SWT ya. Ya, memang ada Allah selain SWT. Oh, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Enggak ketanya dulu Nanti- samamu. Emang ada Enggak, Allah enggak, selain enggak. SWT? Emang ada Nanti- Allah selain SWT? Nanti Ada. aku bilang ke yang lain-lain gitu Bang Juma. Enggak ada, saya tanya samamu dulu. Saya tanya sama saudara, lo kok jadi tertawa? Makanya jangan jadi Kristen, makanya bahlul. Jadi Kristen itu identik, jadi Iya, kebodohan. gini loh ya Saya teman-teman. tanya sama saudara, emang Iya, Pak. ada sumber lain Kristen selain Al-Quran mengambil kata Allah? Ada sumber lainnya? Kami duluan ada itu perkataan Hah? itu. Kalian duluan? Hah? Islam di Nusantara ini abad ke-8. Kalian masuk ke Indonesia abad ke-berapa? Tapi sebentar teman-temannya, kalau Kalau kata SWT Allah ya, itu berarti sebenarnya digunakan pagan Quraisy sebelum kedatangan Islam. Jadi pagan Quraisy itu Sekarang menggunakan kata Allah. penerjemahan Bible itu mengambil referensi dari Arab Quraisy gitu maksud. Iya, dari pagan Quraisy, betul, dari pagan Quraisy dia Jadi beralih. ketika kemudian Biblemu di Indonesia diterjemahkan menggunakan kata Allah, itu ada yang pergi melakukan penelitian di abad ke-8 gitu, abad ke-7, abad ke-6, abad Ya, ke-5 di sana. begitulah. Ya, Ada. begitulah Nenek kira-kira. Mukipet. Itulah Betul. Kristen pembohong, pendusta. Makanya kalian itu dilaknat, otak kalian tidak berfungsi. Satu-satunya Pagan sumber. Quraisy. Betul nggak? Pagan Quraisy sudah menggunakan kata Allah di dalam apanya? Di Udahlah, dalam mending saya diam kawan. Silakan Anda berbicara sebebas Anda. Saya nggak bisa berdiskusi dengan orang bahlul. Maaf ya. Waduh, ini kok Oke. Kayaknya Bang Juma Boleh ini aku belum menambahkan paham arti Ini Tuhan ya itu apa. dari belum guru paham. Bunda langsung ya menyatakan kalau Allahnya di Alkitab Izin itu menambahkan ya. SWT. Ini Tentang- bagaimana nih teman Islam-Islam yang lain nih? Ini Ya, kurang ya, ajar aku nggak? mau menambahkan dikit ya. Jadi teman-teman ya, Yohanes 1 nomor 14 itu kalau dimaknai sesuai pemahaman Kristen ini ya, yaitu adalah bukti Yesus yang manusia itu adalah Tuhan karena dia adalah firman. Ini sebenarnya adalah bukti Kristen ini ajaran pagan gitu ya. Karena kata firman ini tidak dimaknai seperti apa yang dimaknai oleh bangsa Indonesia secara umum ya, rujukannya KBBI ya. Tidak dimaknai sebagai ya perkataan Tuhan, kehendak, pengajaran, perintah, larangan dan seterusnya itu. Tapi benar-benar dimaknai persis seperti original teks kekristenan, yaitu berbahasa Yunani, yaitu dari kata logos gitu. Kan sering itu kalau kita diskusi ya, kalau Kristen yang membantah ya, firman yang dimaksud di sana bukan sekedar perkataan gitu, bukan dari rema tapi dari logos gitu. Jadi ini berbeda katanya. Nah, istilah logos ini sebenarnya sudah lebih dulu muncul sebelum Kristen ini muncul gitu. Nah, logos ini ya dalam konteks ketuhanan dikonstruk oleh Philo ya. Maknanya memang adalah persis seperti yang dipahami oleh kekristenan, yaitu dia adalah penjelmaan, ya, inkarnasi ya.
Jadi Tuhan itu memerlukan mediator atau perantara. Nah, perantara itulah logos ya. Jadi dia adalah bagian dari Tuhan itu sendiri, perantara itu. Tuhan yang turun ke bumi, penjelmaan Tuhan, inkarnasi Tuhan. Nah, itu mana kata logos yang dikonstruk oleh Philo begitu. Poinnya di sana adalah Kristen mengadopsi ajaran pagan itu karena ini sudah lebih dulu muncul ya, kitab Kristen berbahasa Yunani begitu. Nah, konsep ketuhanan pagan ini sebenarnya sama ya dengan istilah-istilah lain ya di peradaban pagan yang lain ya. Cuman istilah ini beda-beda memang di berbagai bangsa dan kebudayaan kepercayaan gitu ya. Mungkin pernah kita juga mengenal istilah murti, penubuhan, pengarcaan ya, atau atman, atau teofani, epifani, atau di Indonesia ini kita juga sering mungkin mendengar ya istilah titisan dewa ya, atau manunggaling kawulo gusti gitu ya. Nah, istilah-istilah ini konsepnya sama semua itu sebenarnya ya. Tuhan yang goib, yang transcendence itu ya, kemudian dia menjadi sesuatu yang konkret ya, menjadi manusia atau berbentuk roh, mendiami patung, pohon, gunung, laut dan seterusnya gitu. Nah, ini konsep paganisme yang nggak ada bedanya sebenarnya kekristenan ini dengan ajaran pagan yang lain. Nah, dalam kekristenan di Indonesia, istilah yang mereka pakai adalah kata firman. Nah, gitu. Jadi Kristennya pagan. Ya, makasih. Lanjut. Oke, tahan. Ada tadi pertanyaannya ya, Bang lemah lembu tadi, bahwa apakah Allah yang dikatakan dalam Bible itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kita kembalikan ke Bang Suma. Bang Suma mungkin ada masukan Bang tentang pertanyaan ini. Iya. Silakan Bang. Terima kasih. Aduh, indahnya jadi abang kita tadi diam semuanya mendengarkan. Giliran saya bicara, ini jemaat-jemaat penyembah Kristus semuanya pada ngomong. Jadi gini, Kristen itu original teks kitabnya bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunani tidak ada kata Allah kecuali Allah. Oke, atau bahasa Ibrani Allah, tapi artinya pohon atau sumpah serapah. Satu-satunya kemudian sumber itu hanya Al-Quran. Kata Allah itu hanya milik orang Arab. Kalau Anda mengatakan orang Quraisy, memang betul. Karena mereka adalah keturunan Kedar, keturunan dari Nabi Ismail. Mereka sudah mengenal nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Sedangkan di Kristen, kitabnya mula-mula itu bahasa Yunani. Allah di situ sebelumnya adalah Theos. Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya bukan Allah. Artinya adalah dewa. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan dewa, dan firman itu adalah dewa. Dewa itu telah menjadi daging. Itu betul. Tapi karena Kristen memang ajarannya adalah seperti yang ada dalam Filipi 1:18, 1 Korintus 9 nomor 20-21, harus berpura-pura, nyamar-nyamar dengan cara mengelabui proses propasis. Jadi instruksi perintah dari Paulus, kemanapun kalian pergi, kalian harus meniru-niru mayoritas penduduk di mana Anda pergi untuk kristenisasi. Kristen datang ke Nusantara ingin mengkristenkan orang yang ada di Nusantara. Nusantara mayoritas penyembah Allah. Maka Theos kalian dirubah menjadi Allah untuk mengelabui. Itu konsep dalam agama kalian. Memang diajarkan, disebarkan dengan cara mengelabui. Filipi 1:18, 1 Korintus 9:20 nomor 21. Gitu kawan, jadi jangan ngotot. Anda masuk ke KBBI, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sedangkan kitabmu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Paham sampai situ? Ini yang lemah lembut ini. Kau buka KBBI. Sabar dulu, kau buka KBBI, kata Allah itu apa? Bukan, Allah bukan, adalah Bang nama Juma. dalam bahasa Arab. Ya, bukan itu pertanyaannya Bang Juma. Itu di Yohanes 17 ayat 3 itu. Coba dibuka. Yang mengenal satu-satunya Allah. Allah di situ Allahnya Bang Juma atau bukan? Itu loh pertanyaannya. Di situ intinya Tuhan pencipta langit dan bumi. Mau Allah kah? Mau Iya, Theos Allah kah? di Mau dewa situ kah? Allahnya Bang Juma SWT atau bukan, itu aja. Tuhan itu cuma satu bagi kami adalah Allah.
Mau Anda larikan Iya, kemanapun. di situ Yohanes 17 itu mengenal satu-satunya Allah yang benar. Ya itu Dan- pasti adalah pencipta langit dan bumi yang kami kenal dengan sebutan Subhanahu wa Ta'ala. Oh, artinya Itu Allah pasti. SWT gitu Bang Juma ya. Pasti, nggak mungkin dewa. Oke. Nah, Tuhannya Yahudi apakah Subhanahu wa Ta'ala? Kutanya dulu sama saudara. Tuhannya Yahudi apakah SWT? Hah? Tuhannya Yahudi apakah SWT atau Tuhannya Yahudi adalah makhluk Bang, terkutuk? Oh bukan, Nggak tahu saya Bang Juma, bacakan. nggak tahu. Bukan Saya Yahweh bacakan. dong. Tuhannya Cuman Yahudi itu- itu Yahweh bang. Iya, apakah Yahweh ini maha suci, maha tinggi? Itu nama keagungan bang. Iya, saya Ini tanya dulu, nggak boleh disebut sembarangan. apakah Yod-Heh-Vav-He ini maha suci lagi maha tinggi? Ya tentunya begitulah bang. Nah, berarti dia SWT. Keagungan. Sekarang Tuhanmu yang bernama Yesus ini Oh apakah berarti terkutuk? sama ya bang Juma. Ya, Tuhan itu Berarti cuma satu. Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam sama ya. Kalau yang mereka sembah adalah Tuhan yang menyatakan diri kepada Ibrahim alaihissalam, maka Tuhan kami sama. Kalau Oke, Kalau- kalau Tuhannya sama, beranikah Abang Juma ini bilang Yahwehu Akbar? saya tidak mau mengatakan itu karena Tuhan saya namanya Loh, Allah. kenapa? Kan katanya sama. Loh, siapa yang menyamakan? Saya kan mengatakan Tuh, kalau Abang yang barusan mereka bilang. sabar dulu. Saya mengatakan kalau yang mereka sembah itu adalah Kenapa orang Kristen kayak gini ya? Tuhannya orang Yahudi maha suci, maha tinggi. Tuhannya umat Islam maha suci, maha tinggi. Yang disebut maha itu cuma satu entitas. Tidak seperti di kamu. Tuhan itu Esa, maka Yesus juga Esa. Ada dua yang Esa. Nah, sedangkan Tuhannya orang Yahudi maha suci, Tuhannya umat Islam maha suci, Tuhannya Kristen terkutuk di atas pohon. Sama enggak? Sama enggak? Kau menyembah entitas yang maha terkutuk. Sementara Tuhannya Yahudi maha suci. Yesaya Oke, 5 nomor 16. Oke? Bang, jadi tadi itu Yohanes 1 ayat 14 itu adalah merujuk ke Yesus ya Bang? Ya, betul itu. Ya, Terus terima apa kasih. masalahnya? Oke. Nah, apa masalahnya? Nggak masalah, nggak ada masalah Bang. Sekarang pertanyaan saya, ketika dikatakan firman menjadi daging, firman itu yang mana? Daging itu yang mana? Jawab. Sudah lah, Abang kan sudah mengakui Yohanes 1 Enggak, ayat yang 14 saya merujuk ke bertanya, Yesus, saya Bang. bertanya. Udah gitu aja. Yohanes 1 nomor 14 ada dua di situ. Firman menjadi daging, ada dua. Daging sudah pasti bukan firman. Firman sudah pasti bukan daging. Pertanyaan saya, yang mana yang firman, yang mana yang daging? Jawab. Macet. Macet nggak? Macet nggak? Batasnya. Assalamualaikum. Kan sudah diakui. Waalaikumsalam. Yohanes Yang 1 saya ayat 14 itu tanya merujuk ke betul, Yesus. saya Sudah lah. akui Apa yang firman perlu diinikan menjadi lagi? matahari, firman menjadi bulan, firman menjadi bumi, firman menjadi Mars, firman menjadi langit. Saya akui itu. Sekarang yang saya tanya, Mana ada firman menjadi langit? Di mana ayatnya? nah sekarang saya tanya, mana firman menjadi daging? Itu menjadi manusia, Yohanes 1 Nah, ayat 14. sekarang pertanyaan saya, Itu merujuk ke siapa firman? itu? Apa Abang firman Cuma itu? kan sudah bilang itu merujuk Apa ke firman Yesus. Ya itu? sudah. Apa firman itu? Apa firman itu? Mau mutar-mutar lagi. Saya tanya apa firman itu? Apakah firman itu daging? Tidak ada firman menjadi matahari, di mana ayatnya? Nah sekarang firman itu apa? Kutanya dulu, firman itu adalah Jadi Abang Cuma kan sudah firman mengakui bahwa adalah firman Yohanes adalah 1 ayat 11 itu merujuk ke firman Yesus. Itu sudah firman betul. adalah Nggak salah firman itu. adalah Perkataan Allah. perkataan Allah. Gitu, orang waras itu pintar. Kalau orang penipu malu mengatakan itu. Firman Yesus, Yesus firman. Giliran ditanya firman adalah diam, sengaja bolak-balik ke sana kemari karena Ya kan takut sudah ketahuan. diakui. Nah, Firman sekarang saya yang tanya, menjadi saya ulang. manusia kan sudah diakui. Dengarkan, Itu dengarkan. Yesus. Terus apa lagi yang perlu 1600 mata diperdebatkan memandang, lagi? 1600 mata memandang, kita dengarkan saudara penipu ini. Firman adalah dia Abang pasti sudah dia mengakui bahwa firman yang menjadi manusia itu merujuk ke saya Yesus. tahu Terus apa yang firman jadi diperdebatkan manusia, lagi? saya ngerti. Yang saya tanya firman Ya adalah sudah, kalau sudah ngerti ya udah itu. firman adalah
Dia coba lihat kalau penipu temannya setan begini. Firman Mau adalah diputar-putar lagi Bang Cuma. saya Bang cuma sudah bertanya, mengakui saya bahwa cuma Firman yang menjadi bertanya, manusia itu saya menuju hanya ke Yesus. bertanya Terus apa kawan, yang perlu saya diputar-putar hanya lagi? bertanya kawan, firman adalah Firman itu Juma cara Allah Enggak. menyatakan dirinya saya kepada manusia. mau tanya, saya yaitu- tanya kepada saudara Feros, bukan kepada Anda. Firman adalah Feros, firman adalah ya cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia. nah, cara Melalui Allah apa? Yesus Kristus. Nah, ya. itu juga plesetan, itu plesetan juga. Inilah kalian. Saya bertanya, coba Anda Sementara gini Juma ya. saya Di simpulkan Al-Quran kepada juga Anda pertanyaan yang dikatakan, sederhana. Isa itu Dengarkan. adalah kalimatullah. Ya kan? Nah, kalimat itu apa? Ya Kalimat firman. Ya kalimat itu apa? Kalimat itu apa? Bahasa Indonesia Ya, aja. firman. Kalimat itu Firman. apa? Kalimat itu apa? Firman. Bahasa Indonesia aja, jangan pakai bahasa Ya Sanskerta. firman itu sudah di Indonesia loh. Itu sudah Firman itu apa? di Indonesia. Firman itu apa? Nah, ini orang Itu Kristen sama sembunyi. dengan kalimatullah. Itu Ya, sama kalimat dengan itu kalimat. apa? Kalimat itu apa? Kalimat itu apa? Ya firman. Iya, firman itu apa? Kalimatullah seperti yang di Quran Kalimat Anda. itu apa? Coba lihat teman-teman, coba lihat. Mereka menyembunyikan identitas sembahan mereka yang bernama Yesus itu. Firman apa itu? Enggak, jadi Firman kalau ini. di Al-Quran dinyatakan Firman kalimatullah ini itu apa? adalah Iya, Isa. kalimat itu apa? Di Kalimat itu apa? dinyatakan Kalimat Yesus itu apa? adalah firman. Kalimat itu apa? Jadi menurut Anda kalau disebut Isa kalimatullah itu seperti apa? Itu perkataan dari Allah. Kalimatullah perkataan Allah. Sekarang saya tanya, kalimat Jadi- itu apa? Ya firman. Ya, firman itu Bang, nggak usah apa? diputar-putar. Bang Cuma sudah mengakui firman Ya, yang menjadi saya manusia itu minta menuju ke pengakuan Yesus. dari kalian. Udah, Saya nggak usah minta pengakuan. diintimidate lagi. Saya minta Sudah mengakui pengakuan dia. dari kalian. Perkataan adalah firman, betul? Karena kalian tidak mau jujur. Firman adalah perkataan, betul? Malu dia jawab karena Iya, nanti malu, pasti malu, pasti malu. Firman adalah perkataan, kalimat adalah perkataan. Apakah Yesus perkataan? Bukan. Yesus bukan perkataan. Hanya orang gila yang mengatakan Yesus itu perkataan. Tapi Yesus pada mulanya adalah perkataan. Alam semesta ini pada mulanya adalah perkataan. Kalian jangan sedeng selamanya. Waraslah kawan. Firman itu perkataan. Jadi perkataan menjadi daging. Perkataan Tuhan itu mana? Yang diantar Gabriel ke Maria. Nah, perkataan menjadi manusia atau Bang Cuma. Bang Cuma Coba. sudah mengakui. Nah, itu perkataan- merujuk ke Yesus. Perkataan- Sekarang perkataan Tuhan apakah bukan Tuhan? Perkataan Allah Bukan. apakah bukan Allah? Bukan. Bukan Tuhan. Perkataan Tuhan bukan Tuhan. Berarti Ayo. perkataan Allah bukan Allah. Lalu apa? Perkataan Allah itu adalah ciptaan. Apa yang keluar dari Allah itu ciptaan. Yang Ya, bukan apa ciptaan yang keluar itu. dari Allah bukan Allah. Yes, betul. Apa yang keluar dari Allah itu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah yang melekat Apakah pada diri Tuhan. yang keluar dari Allah itu bukan Allah? Bukan. Jelas bukan. Yang Tuhan Lalu apa? Kalau yang keluar dari Allah bukan Allah, lalu apa dia? ciptaan, itu ciptaan. Semua yang keluar dari Tuhan itu ciptaan. Tuhan kemudian maha berkata-kata. Maha berkata-kata yang keluar dari Allah apakah bukan Allah? Bukan. Berapa kali saya harus katakan? Oh, lalu apa? Lalu apa? Ciptaan. Kristen ini dongo-dongo. Ciptaan. Saya tanya dulu sama saudara, alam semesta ini keluar dari mana? Tuhan. Gila kau ya? Alam semesta ini keluar dari mana? Tuhan. Hah? Dari Tuhan mana? Ya, Kalau berarti- misalnya keluar dari Tuhan, gimana itu ceritanya tuh? Jadi alam semesta ini bukan dari Tuhan. Jadi alam semesta ini bukan dari Tuhan. Tapi bukan keluar dari Tuhan. Lalu dari mana? Masa alam penciptaan ini keluar dari Tuhan? Gimana? Lalu dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana alam semesta ini? Dari mana alam semesta ini kalau tidak keluar dari Tuhan? Dari Allah berfirman. Iya, Dari Allah berarti berfirman. semuanya dari firman kan?
Yesus juga keluar dari Tuhan berupa apa? Firman kan? Bukan berfirman. Berfirman bukan dari firman. Yesus Berfirman. keluar dari Tuhan berupa ini apa? Berarti enggak Bang Juma itu enggak paham antara firman dan berfirman. Yesus keluar dari Tuhan itu berupa apa? Macet. Berupa apa? Iya. Yesus keluar dari Bapak dari Tuhan berupa apa dia? Berupa apa dia keluar? Berupa apa? Ya, daging. roh lah. Berupa daging. Gaib lah, gaib lah. Berupa daging jatuh dari langit. Belum berupa daging. Jadi daging itu apa? Daging itu adalah apa? Apa? Apa daging? Ayo, daging apa? itu. Ayo. Daging itu ciptaan atau bukan? Itu natur tambahan itu. Yesus itu punya dua natur. Makanya kalau Yesus dalam wujud jangan kau jadi firman Kristen. nggak bisa Karena dilihat. Kristen mengantarkanmu menjadi bahlul. Sekarang Yesus keluar dari Tuhan, betul? Berupa apa? Bahlul. Ya bahlul lah. Yesus keluar dari Tuhan berupa apa? Loh, kalau misalnya dalam wujud firman, apakah bisa dilihat oleh manusia? Sekarang Yesus keluar dalam rupa apa? Tuyul. Makanya Yesus itu mengambil Makanya rupa Yesus manusia saya tanya, Makanya Anda dua natur mengambil natur manusia supaya bisa dilihat. Yesus keluar dari Tuhan. Ya, di mana dalilnya? Yohanes 8:42. Aku keluar dari Tuhan. Nah, Yesus keluar dari Tuhan dalam rupa apa? Firman. Nah, matahari keluar dari Tuhan dalam rupa apa? Matahari keluar dari mana ada ayat-ayatnya itu matahari keluar dari Astagfirullahaladzim. Firman. Ini Firman juga. Bang Juma ini matahari keluar dari keluar Tuhan. dari Berupa nggak apa? ada matahari keluar dari Tuhan itu nggak ada. Matahari itu hasil berfirman. Berupa firman. Sekarang nggak ngerti antara firman dan berfirman. Di sini yang nggak pahamnya di situ. Sekarang berfirmanlah Tuhan, bukan firman yang menjadi matahari. Oke, sekarang saya tanya. Gimana sih ini Bang Juma ini mikirnya? Oke. Mungkin saya keliru, tapi tolong jawab pertanyaan saya. Masa matahari keluar dari ini? Hasil berfirman, Bang. Nah, kamu diam aja, Perros. Ini orang yang nggak ada ilmu sebenarnya. Lempar aja di api. Ketika kemudian Maria belum hamil, kehamilan Maria ini bermula dari Tuhan berfirman atau tidak? Kehamilan Maria bermula dari Tuhan berfirman atau tidak? Kutanya dulu kau, biar kau sehat, biar ku urut itu urat sarafmu yang seleo semua yang bengkok-bengkok di dalam. Sebelum Maria hamil, apakah sebelumnya Tuhan berfirman atau tidak? Gabriel datang pada bulan ke-6 memberitakan apa? Iya, berfirman duluan. Berfirman duluan. Apakah sudah ada daging? Iya, belum jadi. Belum ada. Berarti daging ini pada mulanya adalah Tuhan berfirman, betul? Begitu Peros. Matahari ini juga pada mulanya adalah firman. Dengan cara apa? Tuhan berfirman. Yesus ini pada mulanya firman. Dengan cara apa? Tuhan berfirman. Maria hamillah. Itu. Maka disebutlah Yesus itu pada mulanya adalah firman. Artinya pada mulanya daging Yesus berasal yang menciptakan dari itu siapa Bang Juma? Pencipta langit dan bumi disebut Khalik. Itulah Tuhan. Firman, itulah di situ firman. Maka dikatakan berfirmanlah Allah. Kan ada firman. Firman itu di mana bukan firman, bukan manusia. Firman yang menciptakan. Di mana ayatnya matahari adalah firman yang menjadi matahari? Di mana Bang ayatnya? Ada Bang Juma, ada. Sekarang firman itu apa? Sekarang firman itu apa? Perkataan. Yesus pada mulanya adalah perkataan. Betul tidak? Waduh, saya kira Bang Juma ini mengerti nggak taunya. Yesus ini pada mulanya perkataan, betul atau tidak? Ini kelasnya Gurunda, kalian malu lah. Kelas Gurunda loh ini, masa firman menjadi matahari? Nggak ada, ayatnya mana? Sekarang dengarkan. Yesus ini pada mulanya perkataan atau bukan? Iya, perkataan Bang Juma. Nah, perkataan. Matahari pada mulanya perkataan atau bukan? Ayo dong.
Macet. Aku jangan dimut bang Otak. Matahari pada mulanya perkataan, betul atau betul? Betul atau tidak? Iya perkataan iya aja nak. Iya, Peros buka mulutmu Peros, buka otakmu juga Peros. Matahari pada mulanya perkataan atau bukan? Aperos ini Bang Suma penipu. Jangan di-mute lah, aku ngomong dari tadi nggak taunya di-mute. Aduh. Matahari aku ini, ngomong juga matahari di-mute ternyata. pada mulanya perkataan atau bukan? Bukan. Hasil dari perkataan. Mati Mija. Mana Anda matahari perkataan di mana itu? Ayatnya matahari adalah perkataan di mana itu? Hasil dari perkataan. Nah, itu baru Iya, benar. hasil dari perkataan. Kalau Yesus hasil dari apa? Yesus itu firman yang menjadi manusia, bukan hasil. Yesus itu Kan firman yang menjadi manusia. Tadi tuh Abang Juma sudah akui. Firman Yesus yang menjadi ada. manusia bukan hasil dari perkataan. Gimana sih? Berarti kalau bukan hasil dari perkataan, yang Bukan keluar hasil dari perkataan, tapi perkataan itu yang menjadi manusia, bukan hasil dari perkataan. Bang Juma ini gimana memahaminya gitu aja kok ya? Saya kira pinter, tapi kok begini nih? Bagaimana ini teman-teman? Perkataan Gimana nih Bang Juma ini? Perkataan menjadi manusia. Oke. Ya namanya Kristen. Oke. Ya begitulah Bang Suma. Yang lain diam. Peros buka mic-mu. Peros buka mic. Ketika Tuhan berdiri sendiri, apakah di situ sudah ada Yesus? Saudara Bang, jangan berbelit-belit dengan kata-kata Bang. Abang sudah mengakui firman yang menjadi manusia itu merujuk ke siapa Bang Juma? Yesus. Apakah itu berfirman? Yes, berfirman. Mana berfirman? Firman menjadi manusia kok yes gimana sih? Aduh, parah ini. Loh. Saya tanya kemudian kepada saudara, sebelum Maria hamil, apakah Udah jangan berbelit-belit itu aja, langsung aja dia. Enggak mau dia kan? Enggak mau dia kan? Saya berbelit-belit. Enggak mau dia kan? Enggak mau dia kan? Bermain kata-kata. Penipu. Sebelum Maria hamil, Abang Cuma yang penipu. Sebelum Maria hamil, apa yang keluar dari Tuhan? Enggak usah ke arah situ. Sudah mengakui firman yang menjadi manusia, bukan berfirman yang menjadi manusia kan? Saudara, ketika saya jangan penipu lah Bang Juma. Bisa enggak diturunkan orang ini kan? Bang Goto, diturunkan aja orang ini. Biarkanlah dia ke neraka kekal di sana, enggak apa-apa. Saya ikhlas daripada saya diskusi sama binatang. Mending saya diskusi dengan orang yang masih separuh binatang gitu ya. Dia mengatakan firman jadi daging. Firman ini apa? Perkataan. Perkataan ini apa? Bisa enggak perkataan itu keluar tanpa berfirman? Tidak bisa. Berarti Yesus itu berasal dari Tuhan berfirman. Matahari itu berasal dari Tuhan berfirman. Jadilah terang, jadilah hamil. Sama enggak posisinya? Jadilah terang, jadilah hamil. Sama enggak posisinya? Sama-sama berfirman enggak di situ? Sama. Matahari tidak punya ibu. Lebih hebat, langsung jadi matahari. Yesus punya ibu. Ketika Tuhan berfirman, sebelum Yesus lahir, dihamilkan dulu. Lebih hebat matahari. Proses penciptaan matahari dari firman jauh lebih dahsyat daripada Yesus adalah firman yang menjadi daging. Kenapa? Karena untuk menjadi daging butuh 9 bulan. Hamil dulu manusia bernama Maria, barulah Yesus tercipta. Matahari butuh enggak proses? Enggak. Jadilah terang, seketika jadi. Jadilah hamil, butuh 9 bulan. Yesus pada mulanya perbuatan Tuhan. Apa perbuatan Tuhan? Berfirman. Matahari pada mulanya perbuatan Tuhan. Apa perbuatan Tuhan? Berfirman. Bisa tidak Maria hamil tanpa Tuhan berfirman? Bisa enggak? Bisa enggak? Gak bisa, Gak bisa. Bang. Berarti kehamilan Maria pada mulanya Tuhan berfirman. Matahari dan Yesus sama-sama berasal dari firman. Di mana firman ini adalah perkataan yang dihasilkan dari kemampuan Tuhan berfirman. Makanya disebut sifat al-kalam.
sifat yang melekat pada diri Tuhan, yaitu kemampuan berkata-kata. Karena Tuhan mampu berkata, maka Tuhan dengan berkata dia menciptakan segala sesuatunya. Mazmur 33 nomor 9. Dengan memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan memberi perintah, wahai Maria, hamillah, hamil. Jadi Yesus pada mulanya adalah Tuhan berfirman. Artinya berfirman berakar dari kata firman. Cobalah teman-teman Kristen ini berpikir dengan sehat. Bang Juma, dia coba buka di Yohanes 1 ayat 3. Ya, itu Tuhan, itu bukan Yesus itu, Bang. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia Itu siapa? kan firman itu kan Yesus itu sendiri. Dia siapa yang di situ? Dia siapa Iya, di situ? Yesus firman. Sesuatu. Segala sesuatu. Pernyataan firman itu kemudian dikatakan kan di Yohanes 1:14 kan disingkapkan dari Yohanes 1 ayat 3-nya. Coba Anda baca nomor 3-nya. Nomor 3-nya itu berbicara siapa di situ? Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia ini siapa? Iya, Yohanes 1 kan firman bersama-sama dengan Allah. Artinya yang menjadikan itu Yesus juga kan, makanya dan Astagfirullahalazim, ya Allah. Apakah ketika firman itu bersama-sama dengan Allah, Yesus di situ sudah ada? Sudah, Yohanes 1 Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Jadi yang menjadi daging ini siapa? Iya, firman. Yang menjadi daging ini siapa? Firman. Iya, firman Yesus. Nah, firman itu setelah memenuhi proses 9 bulan, dia menjadi tercipta jadi apa? Iya, menjadi manusia. Nah, apakah manusia ini sudah ada bersama dengan Allah? Iya, firman itu kan bersama-sama dengan Allah. Yohanes Iya, 1 ayat 1. firmannya, sifatnya Allah bersama dengan Allah. Yang saya tanya, Yesus manusia ini apakah ada bersama dengan Allah? Iya, bersama-sama. Dalam bentuk daging? Dalam binaturnya, jadi kodratnya sebagai manusia. Kepenuhan Allah. Nah, inilah kalian cerobohnya. Disinilah kalian. 19, kan dikatakan karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Itu loh Bang Juma. Berarti menurut saudara, Yesus itu perkataan Tuhan menjadi manusia atau Tuhan yang jadi manusia? Pikiran Allah yang dinyatakan kepada manusia itu, gitu Bang Juma. Alam semesta ini berasal dari pikiran nggak? Iya, firmannya, kan kejadian 1 kan di kejadian kan penciptakan ada itu. Pada mulanya berfirman, firman itu ada ketika sebelum penciptaan. Maka dikatakan di Yohanes 1 ayat 3 segala sesuatu kan dijadikan oleh Yesus. Gitu loh. Astagfirullahalazim. Inilah kekeliruan kamu. Karena kamu menganggap dia di situ Yesus. Kamu menganggap firman itu Yesus. Padahal uraiannya itu. Dinyatakan di Yohanes 1:14 firman telah menjadi manusia. Juga kan banyak itu yang dikatakan. Penciptaan itu kan ada dari dalam Yesus. Itu di Kolose 1 ayat 16 juga dikatakan karena di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Itu loh, kan jelas ayat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya angkat tangan. Kalau sudah akut kayak begini saya angkat tangan. Angkat tangan saya kalau sudah akut kayak gini. Susah sembuh. Kita sapa dulu Bang Joni. Bang Joni, selamat pagi Bang. Masalahnya apa itu Bang Juma? Dengan firman itu masalahnya di mana? Firman itu perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, jadi menurut Bang Juma, Yesus itu nggak firman gitu? Yesus bukan firman. Yesus bukan firman. Yesus adalah manusia ciptaan yang berasal dari firman. Nah, ada tertulis di Alkitab, dia bilang, sebelum dunia ini ada, aku udah ada. Gitu. Sebelum Abraham jadi, saya sudah ada. Iya, apa itu? Sifat. Sifat yang melekat pada diri Tuhan kan? Yesus itu penjewantaan dari... Iya, itu maumu. Itu maumu, karena kau Kristen. Ketika Tuhan ditanya, ketika Tuhannya Yesus ditanya, apakah Yesus itu adalah dirinya sendiri? Bukan. Yesus itu ciptaannya.
Makanya dikatakan di dalam kitab saudara, Yohanes 8:42, Yesus berkata apa? Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa Yesus menjadi manusia? Memang betul. Nah, lalu atas kehendak siapa? Ya, lalu manusia. atas kehendak siapa menjadi manusia? Dengan jadi manusia lah dia bisa menyatakan firman-Nya. Nggak mungkin dia jadi pohon. Saya nggak tanya mungkin. kepada Nggak mungkin saudara. dia jadi batu, nggak mungkin. Saya tanya saudara, menurut Yesus, atas kehendak siapa dia menjadi manusia? Kehendak Tuhan, kehendak Nah, Allah. bukan kehendak Yesus. Kehendak Tuhan, kehendak Allah itu dinyatakan dengan Bukan kehendak firman-Nya. Yesus. Bukan kehendak Yesus. Sama, Yesus dengan Tuhan Kok sama. sama? Inilah kalian Kristen. Kan sudah dinyatakan di Alkitab, dia bilang, Aku dan Bapa Yesusnya, adalah satu. Yesusnya Kau yang Anda mengenal Allah, tanya. berarti kau mengenal aku. Yesusnya yang Anda tanya. Yesus, ya paman. Anda menjadi manusia atas kehendak siapa? Apa jawaban Yesus? Maksudnya gimana? Kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, maka yang mau menjadi manusia adalah Allah itu sendiri. Maka sang manusia ini akan berkata, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Aku sendiri yang mau jadi manusia. Tapi Yesus berkata apa? Aku menjadi manusia bukan atas kehendakku. Berarti ada yang berkehendak. Siapa yang berkehendak? Yesus kah? Bukan. Berarti Yesus ini hanya ciptaan yang berasal dari Tuhan. Buktinya dia mengatakan, aku menjadi manusia bukan atas keinginanku. Lalu atas keinginan siapa? Ya keinginan Tuhan. Tapi kenapa di dalam Alkitab dia bilang, kalian tidak tahu dari mana aku. Aku dari atas sementara kalian dari bawah. Ya memang dia dari atas karena dia berasal dari kehendak Tuhan. Ya berarti kamu tahunya. Kenapa saya bolak-balikkan omongan? Loh, Yesus ini kan utusan Tuhan. Bukan utusan presiden. Utusan Tuhan, Anda ngerti kak? Ketika dikatakan utusan Tuhan berarti dia berasal dari atas. Tapi dia bukan Tuhan. Utusan Tuhan bukan Tuhan. Yesus itu nabi. Yesus itu rasul besar. Dia utusan Tuhan. Maka dia dikatakan dia berasal dari Tuhan. Bukan berasal dari Saripati. Tapi dia berasal dari Tuhan karena dia utusan Tuhan. Tapi statusnya sebagai nabi untuk Bani Israel. Kalian aja yang menuhankan utusan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus diutus bukan untuk kalian. Yesus itu untuk Bani Israel. Yang diutus untuk kalian itu adalah Yesus Kristus. Yang datang kepada Paulus. Di mana ayatnya? Yohanes Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan Yesus Kristus yang kalian sembah itu beda dengan Yesus yang datang untuk Bani Israel. Memang namanya sama, Yesus Kristus, sama, tetapi itu bukanlah anak Maria. Yesus Kristus yang kamu sembah itu adalah makhluk roh, bukan manusia. Sedangkan Yesus yang adalah anak Maria itu adalah manusia. Dia mengajar sebagai manusia, dia datang sebagai utusan Tuhan, dia datang sebagai nabi. Bang Juma, bedanya Yesus sama Yesus Kristus apa coba? Bedanya Yesus dengan Yesus Kristus anak Maria dengan Yesus Kristus yang kamu sembah. Yesus anak Maria manusia. Yesus yang kau sembah itu adalah makhluk halus. Kok tertawa? Arti Kristus apa Bang Juma? Arti Kristus artinya Mesias, manusia yang diurapi. Ah iya, dia namanya Mesias yang dinantikan dari nubuatan para Yesaya, nabi-nabi sebelumnya Bang Ya, Juma. itu Yesus anak Maria yang Makanya adalah dikatakan dia dapat gelar Kristus. itu yang anak artinya Maria. yang diurapi. Itu anak Maria kawan yang adalah manusia. Sedang Arti Yesus apa Bang Juma coba? Arti nama Yesus. Yesus itu nama yang diberikan kemudian Tuhan bersama dengan kita. Boleh diterjemahkan gitu juga boleh. Nah sekarang permasalahannya bukan dari terjemahan kata per kata, bukan. Yang saya maksud di sini kawan, Yesus yang untuk Bani Israel dan Yesus yang untuk kalian itu adalah Yesus yang berbeda. Oke, Jadi, saya tanya. Yesus sama Yesus Kristus itu beda ya Bang Juma? Beda. Sekarang Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Boleh Anda baca? Di mana?
Matius 24, nomor 4, nomor 5. Oke, bentar ya Bang Juma ya, aku carikan. Ya, silakan kawan, silakan. Matius berapa? 24, nomor 4 dan nomor 5. Oke, jawab Silakan Yesus dibaca. kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan Banyak orang. banyak orang. Nah, pertanyaan, menurut Yesus akan ada penyesat memakai namanya. Namanya siapa penyesat itu? Ya Mesias. Kristus. Jadi Betul? siapa Jadi- Mesias yang dinantikan itu, Bang Juma? Mesias yang dinantikan itu sudah datang, yaitu Yesus anak Maria. Yesus anak Maria, ketika dia mengajar, dia berpesan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Jadi menurut Yesus, penyesat setelah dia terangkat ke langit, muncul bernama Yesus Kristus. Jadi arti Kristen itu apa Bang Juma? Pengikut Kristus. Betul? Berarti Kristen itu penyesat gitu. Ya, siapa lagi kalau bukan kalian? Kutanya dulu. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel. Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel. Karena murid Yesus itu tak ada yang Kristen. Semuanya Bani Israel. Ya, tapi kan dikatakan Bang Juma, keselamatan itu hanya datang dari bangsa Yahudi. Itu Kalau loh. begitu, Jadi kami mengambil- kalau begitu, tolong tunjukkan dalilnya di mana kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Musa dan firman-Nya itu untuk bangsa luar Israel. Ada nggak? Ada nggak? Itu kan gambarannya. Yesus kan belum Oh, itu dinyatakan. gambaran. Hanya gambaran. Tunggu dulu. Jangan kemana-mana dulu. Menurut Yesus, penyesat yang muncul setelah dia bernama Yesus Kristus. Apakah Anda percaya? Iya, itu gini Bang Juma, itu menceritakan akan ada orang yang membuat mujizat atas namaku. Tetapi hati-hati, bukan kan begitu. itu dikatakan. Bukan begitu Berarti Bang dalilnya. Juma ini kan penyesat Bang Juma, karena di luar kan itu dikatakan Bang Juma sebenarnya ya. Karena udah jelas dikatakan. Terkutuklah yang dua kali lo dikatakan. Terkutuklah ini Bang Juma termasuk kutuk gitu, akan mendapatkan kutuk itu. Itu kalau dari Alkitab Bang Juma ya. Aku Alkitab yang Sekarang begini, Bentar dulu, Bang. penyesat itu bergelar apa? Menurut Yesus bergelar itu yang tadi apa? yang Bergelar membawa apa? melakukan mujizat. Kemudian Enggak, bergelar apa? Penyesatnya bergelar apa dulu? Gelarnya dulu. Menurut ya Yesus. Mesias. Nah, Terus, Mesias dalam bahasa Yunaninya apa? Kristus. Betul? Kristus dong. ya yang dinantikan benar. Kristus. Berarti penyesatnya itu bergelar Kristus. Kristus. Iya benar. Sekarang permasalahannya adalah yang datang kepada Paulus gelarnya apa? Mesias. Nah, Yesus berkata ketika dia datang kedua kalinya, dia datang sebagai apa? Sebagai manusia atau bukan? Ya sebagai manusia. Sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus di Damsik apakah manusia? Ya manusia. Bukan manusia. Coba Anda baca di dalam Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Baca sekarang. Baca sekarang, Bang. Oke, sebab aku menegaskan kepadamu, saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia, karena aku bukan menerima dari manusia dan bukan manusia mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerima oleh pernyataan Yesus Kristus. Oke. Sekarang saya tanya. Menurut Paulus di situ Yesus Kristus itu manusia atau bukan? Ya, aku ikuti jalan pikiran Bang Juma lah. Ya, benar. Bukan dalil. Jangan ikuti saya, dalilnya yang Anda ikuti. Paulus menerima Injil 13 kitabnya bukan dari manusia,
Tetapi makhluk yang bukan manusia itu bernama Yesus Kristus. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Kalian pengikut siapa? Kalau Yesus anak Maria, mereka hanya untuk Bani Israel. Dia hanya untuk Bani Israel. Galatia 1, Bang Juma, yang dikatakan di Galatia 1 ayat 8 itu merujuk kepada siapa coba? Yang mana? Di mana? Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitahukan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah Bang Juma. Itu dikatakan seperti berarti Yesus terkutuk. Berarti Yesus terkutuk. Berarti Yesus terkutuk. Berarti Yesus terkutuk. Berarti Yesus terkutuk karena Yesus tidak mengajarkan Roma, Galatia, Filipi, Timotius dan seterusnya. Berarti Yesus terkutuk juga. Karena Injil yang diberitakan Yesus bukanlah Roma, Galatia, Filipi. Alamak, banyak kali ceritamu. Permen karet. Injil artinya permen karet. Ya, permen karet. Terlalu banyak cara Anda kemudian lari, kawan. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Itu kata Yesus. Murid-muridnya ada nggak kemudian yang percaya kepada pengajaran Paulus? Tak ada. Makanya yang penyesat itu Allah SWT Tuhan negeri Mekah. Yang penyesat itu Allah SWT Tuhan negeri Mekah. Itu Tuhanmu itu Mekah. Di mana dalilnya? Yang di mana dalilnya di dalam Bible? Negeri Mekah. Tolong tunjukkan di Bible gelar penyesat itu SWT. Bukankah gelar penyesat itu Kristus? Tertulis loh itu. Matius 24 nomor 5. Gelar penyesat itu adalah Kristus. Tertulis Bang. Tidak ada bergelar SWT, nggak ada. Justru SWT itu adalah gelar Tuhannya Bani Israel. Yesaya 5:16. Gelar Tuhannya Israel itu Maha Suci, Maha Tinggi. Disingkat SWT dalam bahasa Arab. Gitu kawan. Jadi jangan stres ketika kami apologet Islam datang mengajarkan kebenaran. Jangan depresi, jangan panik, jangan stres. Dengarkan, ikuti. Kalau salah bantah. Kalau sudah benar, renungkan, pikirkan. Kok bisa ya? Kayak tadi, penyesat menurut Yesus yang datang setelah dia bergelar SWT, bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam atau bergelar Kristus. Ternyata terciduk di situ, penyesat itu bergelar Kristus. Nah, Kristen ini siapa? Kristen pengikut Kristus. Dengan kata lain, boleh kami mentafsirkan. Kristen ini terindikasi pengikut penyesat. Terindikasi karena Yesus berkata penyesat itu menggelari dirinya dengan gelar Kristus. Sedangkan Kristen pengikut Kristus. Berarti Kristen ini adalah pengikut yang terindikasi penyesat. Nah sekarang tinggal Kristen buktikan. Apakah Kristus yang kalian ikuti adalah Kristus anak Maria atau Kristus penyesat? Ada tidak Kristus anak Maria kemudian mengajarkan menjadi Kristen? Tak ada. Ada nggak Kristus anak Maria mengajarkan ibadah minggu? Tak ada. Ada nggak Kristus anak Maria mengajarkan makan babi? Tak ada. Ada nggak kemudian Kristus anak Maria mengajarkan untuk merasulkan Paulus? Tak ada. Mengkitabkan Roma Galatia ada nggak? Tak ada. Tetapi Kristus yang datang kepada Paulus mengajarkan menjadi Kristen. Berarti Kristus anak Maria dan Kristus yang ada penyesat itu berbeda, dan pengikutnya antara pengikut Kristus anak Maria dan pengikut Kristus yang penyesat juga berbeda. Pengikut Kristus anak Maria tentu bersunat, ibadahnya Sabat, kitabnya Perjanjian Lama. Kristus penyesat, pengikutnya Kristen. Itu kesimpulan. Itu kesimpulan dari saya. Di dalam kemudian bertanya kepada kawan-kawan, Kristus mana yang Anda ikuti? Kristus anak Maria? Kalau Kristus anak Maria, pengikutnya pasti Yudaism, tidak menjadi Kristen, tidak menyembah makhluk roh. Kalau pengikut Kristus anak Maria sudah pasti adalah praktisi Torah. Tetapi Kristus
yang pengikutnya adalah bukan anak Maria, sudah pasti berbeda pola agamanya. Makanya antara Yahudi dan Kristen berbeda. Sudah 2000 tahun mereka tidak pernah satu. Kenapa? Karena satu pengikut Kristus Mesias yang asli, satu pengikut Mesias yang palsu. Gitu kawan-kawan. Pasien selanjutnya. Kita sapa dulu ya Bunda Lena. Selamat siang Bunda Lena. Bunda Lena. Bunda Lena. Ya, bukan alat Islam ya? Bukan alat Islam, bukan alat. Bunda Lena Kristen itu tapi naik aja. Alhamdulillah Bang, Islam Bang. Alhamdulillah. Ya, bukan alat Islam. Oh. Bang ini Kristen kita turun semua nih. Turun semua nih Kristen. Ya, naikkan yang Kristen aja, host. Ya, tunggu. Ya, sabar, saya cari dulu, banyak sekali yang follow saya teman Kristen ini, tunggu. Tapi ini pada kabur semua. Tadi Immanuel juga Kristen keras itu. Tapi dia kabur juga. Kadang juga dia menghujat ya. Bunda Lena juga tadi tuh ya, mana Bunda Lena? Tunggu saya cari dulu. Ini pada turun semua, saya perhatikan nih Kristen ya. Tampaknya ada sebagian yang sadar kayaknya nih. Tunggu saya cari dulu. Ini Bang Yosef Kristen, kayak ini Bang Yosef ini, saya sudah lupa. Ya. Tapi diskusinya no hujat ya, no hujat. Saya turunkan kalau menghujat ya. Ya, Bunda Mary Kristen Pak Islam nih. Kita ini Bunda Mary yang mualaf kah? Ada di bawah itu saya perhatikan. Ya, tunggu saya perhatikan dulu. Solasira, coba kita naikkan Solasira ya, minta permintaan naik ini. Ini Kristen Pak Islam ya, saya udah lupa. Soalnya banyak sekali teman. Buatkan moderatorku, host. Ya, sabar Bang. Ini ada Bunda Sosa, sudah tampak Bunda Sosa nih. Sudah tampak nih. Tadi Bang Lemah Lembut itu ke report tadi, yang teman diskusinya Bang Zuma tadi, lawan diskusi. Bang Steve, naik Bang Steve, ini Kristen ya. Ya, kita sapa dulu Bunda Sosa. Bunda ini atau Abang nih? Sosa. Bang Steve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang teman-teman Islam minta tolong dulu ya, jangan minta permintaan naik ya. Kita sediakan slot buat teman kita Kristen ya. Ya, karena ada gurunda kita ya, ada Bang Zuma ya. Kita naikkan dulu ya. Tadi ada 4 di sini tapi pada kabur semua ya. Kristennya aja banyakin. Kalau Kristen cuma 2 kolom dia nggak mau naik. Naikkan 4 Kristen. Bang Ray, coba kita Bang Ray, Bang Randy. Ya, Gurunda, Assalamualaikum. Saya aja yang turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diwaraskan Gurunda. Masya Allah. Makasih banyak. Makasih sahabat. Waalaikumsalam. Ini Sosa. Kalau enggak menjawab saya turunkan Bang Sosa. Duh, saya turunkan Bangnya karena tidak menjawab Bang. Jangan sampai naik nge-report ya. Tadi Bang Lemah Lembut itu ke report ya. Lucu juga saya. Barusan ada Kristen ke report ya. Iya, ada Kristen ke report juga. Wah, parah nih. Biasanya Islam yang ke report, ini Kristen. Salah sasaran mungkin. Si penombaknya itu salah sasaran. Barusan ada di room saya, sepanjang ada ini. Karena di room saya ini selalu Kristen ini. 3 biasa 5 orang. Kadang saya sendiri, yang lainnya Kristen. Ini barusan ada yang ke report. Tadi seru diskusinya tadi tuh, Oneness dengan Tritunggal bertengkar di sini. Aleta. Ini coba Tony Simamora ini, naik Bang Tony.
Bang Emperus, selamat siang Bang. Bang Emperus, selamat siang. Bang Emperus, selamat siang Bang. Bang Emperus. Nah, kita ke bawah dulu. Bang Tony Semamura, selamat siang. Bang Tony Semamura. Bang Tony. Wah, ini pada naik teman Kristen kok nggak jawab nih. Tony Semamura. Bang Tony, awas suara anak-anak Bang. Ya, di mute dulu. Izin host, saya di bawah aja host. Ah, ini ada Bang Ferdi ya. Ini kebetulan akademisi Kristen nih. Ada Bang Ferdi naik nih ya. Nah ya, ini Bang Ferdi kita sapa ya. Beliau akademisi Kristen ya. Ini pernah naik dengan saya. Ya, Bang Ferdi, selamat siang Bang. Bang Ferdi. Bang Ferdi, selamat siang. Bang Ferdi. Bang Ota, monitor Bang. Bang Ota, waras, monitor. Suara saya kedengaran? Iya, kedengaran. Ya Bang Ferdi. Kedengaran. Ferdi, selamatkan siang. Oh, ada Bang Dalbo ya, saya lupa ya kalau ada Bang Dalbo di atas. Ternyata ada Bang Dalbo di atas ya. Saya tidak lihat Bang. Sorry. Oh, saya ini sembunyi-sembunyi. Saya izin ke bawah aja ya, Gurunda semua. Di sini aja, di situ aja. Ferdi, selamat siang. Mungkin malam ya. Ferdi, selamat malam. Ya, selamat malam. Nah, itu. Lanjut Gurunda. Bang Suma, itu malam. Iya, silakan. Nah, ini saya tanya sama Bang Suma ya. Ada pertanyaan saya sama Bang Suma nih. Silakan Bang. Iya Bang, ini ya Anisa 116 itu kan itu menyatakan di situ kan dosa musyrik itu adalah yang menduakan Allah, yang mempersekutukan Allah. Ya kan? Iya. Saya Kristen ya. Jadi, nah di Musnah Ahmad 5364 itu kan yang mencium batu itu menghapus dosa sehabis-habisnya. Gimana Gurunda menjawab itu? Silakan. Iya. Jadi yang mencontohkan kemudian untuk mengusap Hajar Aswad itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 31. Jadi kaidahnya gini. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada manusia, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, jadi kalau mencintai Allah maka ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad, kami diperintahkan mengikuti beliau. Ketika mencium Hajar Aswad, maka dosa dihapuskan. Siapa yang menghapuskan dosa? Allah. Bukan batu. Bukan batu. Sama seperti ketika kemudian ingin menghapus dosa, sembeli domba. Apakah domba yang menghapuskan dosa? Bukan. Yang menghapuskan dosa adalah Allah. Tetapi Allah memberikan cara untuk menghapus dosa. Kamu sembeli domba, kamu cium Hajar Aswad. Iya, artinya pertanyaan saya gini, yang perintahkan Muhammad ini cium batu itu siapa, Bang Suma? Segala sesuatu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah, petunjuk dari Allah. Meskipun kemudian di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Najm Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad yang diberikan kepadanya itu semua adalah wahyu. Madalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Allah perlihatkan, apa yang Allah nyatakan, apa yang Allah instruksikan, tuntun kepada beliau, itu semuanya adalah wahyu dari Allah. Jadi, apakah itu cium batu tidak menduakan Allah gitu? Oh tidak, karena tidak menyembah batu. Sama seperti ketika Anda menyembeli kurban, menyembeli domba. Apakah kemudian itu menjadikan musyrik? Tidak. Tidak ada kemusyrikan di sana.
Karena di situ kita tidak menyembah batu. Sama seperti ketika dikatakan bahwa bersedekah itu menghapuskan dosa. Apakah kemudian bersedekah dengan uang bahwa kita menyembah uang? Tidak. Sama seperti orang Yahudi misalnya bang. Di dalam Keluaran 29 nomor 14. Di situ dikatakan tentang Trinitas. Dagingnya, kulitnya, dan taiknya. Tai sapi dibakar maka menghapuskan dosa. Apakah kemudian ketika orang Israel membakar tai sapi itu sama halnya dia menyembah kemudian sapi, menyembah tai sapi? Enggak. Itu adalah syarat untuk kemudian Tuhan hapuskan dosa. Salah satunya adalah mengusap Hajar Aswad, salah satunya adalah membakar tai sapi. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Yesaya 6 nomor 7 mencium batu bara itu sebagai penebus dosa. Bukan batunya yang menghapuskan dosa, bukan. Tetapi perintah yang kita lakukan sama seperti saya nih. Saya ingin ke Mekah, ingin berziarah ke sana. Apa yang saya perjuangkan, harta saya, waktu saya untuk kemudian sampai ke sana, itulah yang dinilai oleh Tuhan. Bukan batu yang menghapus dosa. Tidak ada dalilnya batu menghapus dosa, Bang. Anda cari. Ya, Anda cari. Ya, saya Anda tidak akan temukan itu. Oke, saya tanya lagi. Batu ini kan sudah ada di tempat itu ya. Apakah sebelum Islam ada, abad ke-7, batu ini sudah ada di tempat situ, Bang Zuma? Ada. Sudah ada. Berarti kalau sudah ada sebelum Nabi Muhammad 630 ke Mekah, ke Arab. Kalau batu ini sudah ada, batu ini dipakai siapa dulu? Saya boleh tanya kegunaan batu ini kalau memang sudah ada ya. Mereka pakai untuk apa batu ini dulu? Silakan. Ya, jadi gini, saudara, Nabi Muhammad SAW itu adalah pemberi bimbingan kepada umatnya, yaitu umat Islam. Nah, kemudian Nabi Muhammad memberikan syariat. Ketika Anda berbicara mengenai Hajar Aswad, Nabi Ibrahim itu yang meletakkan kemudian di sana pertama kali. Dialah yang kemudian yang pertama kali meninggikan kemudian batu yang ada di sana. Kemudian diturunkan kepada anaknya Nabi Ismail, lalu kemudian ke anaknya Kedar, lalu keturunannya sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ingin saya katakan kepada saudara. Jadi poinnya di sana tidak ada umat Islam menyembah batu, nggak ada. Jadi tidak ada kemusyrikan. Yang musyrik itu yang mentuhankan Yesus Kristus. Karena pencipta langit dan bumi itu bukan Yesus Kristus. Tidak ada nabi-nabi yang mengajarkan Tuhan mereka itu bernama Yesus Kristus. Jadi Kristen inilah yang kemudian yang mempertuhankan Tuhan selain daripada Tuhan, yaitu manusia atau makhluk roh bernama Yesus. Jadi gini, Jadi sebelum ada peradaban agama Islam di situ, itu kan tempat berhala ya, besaran ya. Itu tempat berhala besar-besaran. Ya itu ya Hubal ya. Mereka di situ sudah itu besar-besaran penyembahan berhala di situ. Kalau memang batu Hajar Aswad sudah ada di situ, ya itu saya pertanyakan. Kenapa batu ini dipakai sampai sekarang? Yang pasti batu ini ada di lingkaran penyembah Hubal ini. Ya. Justru karena kedatangan Islam itulah yang menghancurkan penyembahan terhadap berhala. Tempatnya yang kemudian dibersihkan oleh Rasulullah, itulah yang dikenali dengan Fathul Makkah. Ketika kemudian datang Nabi Muhammad membersihkan berhala-berhala, lalu ditundukkanlah kemudian orang-orang Quraisy yang ada di sana, lalu batu tugu ini menjadi batu arah ibadah. Dan semua nabi-nabi itu memiliki batu sebagai arah ibadah. Hanya Kristen yang tidak punya batu kecuali ya batunya Yesus yang dijadikan sebagai arah ibadah. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang Anda ambil secara tidak sah, di dalam kitab Kejadian 28 nomor 22, di situ berbunyi gini. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Itu sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang Kristen ini yang bermasalah. Kenapa Anda
menjadikan kiblat Anda kepada batu sakarnya Yesus. Itu kawan, masalah itu. Karena Nabi Yakub. Oke, Juma. Aduh, saya masih pingin sekali ya dialog, tapi saya ada tamu ini. Juma minta maaf ya. Minta maaf, Ya. bos. Kenapa Ya, minta giliran maaf, saya ada batu tamu nih. sakarnya Yesus langsung Ya, lari? lanjut ya. Iya, nggak apa-apa. Lanjut, Saya ya, sudah silakan. hafal. Makasih Bang Juma, makasih Bang Juma. Ya, sama-sama saudara. Ya. Penyembah batu sakar Yesus. Ya, baik. Yang lain. Sebelum lari, apakah dia mau tanggapi dulu Guru? Sebelum Nggak lari. berani dia, nggak berani karena dia tahu nggak bahwa berani. Kolose 2 nomor 9 Kristen itu penyembah batu sakar. Kristen tahu kalau Bang Suma bawa Kolose 2 nomor 9, Kristen ketahuan kalau Kristen itu menyembah batu zakarnya Yesus. Ya, kita sapa dulu Bang Suma, ini ada tamu Bang Tony Simamora. Selamat siang Bang. Bang Tony dibuka dibuka mute-nya. Bang Aleta. Iya. Bang Aleta. Iya Bang. Siap Bang. Kristen Islam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang. Waalaikumsalam. Saya singkat saja Bang. Saya cuma mendoakan Bang Zuma, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada beliau. Amin. Bang Zuma, saya juga orang Makassar Bang Zuma, dan Wih, sama-sama sebelumnya saya itu pernah ngomong sama Bang Yonatan Nandar untuk berguru. Tetapi sepertinya hati saya ini condong kepada Bang Zuma. Mudah-mudahan saya diberikan kesempatan untuk bisa berguru juga kepada Bang Zuma. Insya Allah. Kita sama-sama belajar Bang. Baik Bang Zuma. Siapa tahu ada kajian atau tempat yang bisa saya datangi Bang Zuma, izin. Iya, biasa kajiannya itu di pondok IT, Banta-Banteng, Markas Makassar Mualaf Center Indonesia. Baik, insya Allah saya cari Bang Zuma. Makasih banyak. Terima kasih banyak host. Ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Tony. Duh Bang Tony, wah turun. Tampaknya Bang Tony naik hanya report saja nih Bang Tony ya. Ya teman-teman Kristen di bawah silakan naik ya. Ya teman-teman tetap layar dikencangin teman-teman ya. Ada laporan dari bawah agak lag nih ya. Dikencangin tetap layarnya biar belum kita kencang. Agak berat komal ya. Ya tadi kenapa Bang Ferdi turun ya? Bang Ferdi itu sebelumnya keras juga kalau naik di Komal saya ini debat ya. Keras juga orangnya. Ini malu tadi karena keciduk nyembah batu sakar. Ya betul. Dia memang narasinya selalu itu bawa baju batu hitam tuh. Dia lupa kalau dia iya. Kalau di hadis memang ada Bang Ferdi, tapi kalau di Al-Quran tidak ada perintah nyembah batu. Tapi ke dalam Bible kau yang kau yakini kitab suci itu ada perintah memang Tuhan kau dijadikan batu baru disembah. Kan ada rentetan sejarahnya dari kejadian Yesaya sampai ke perjanjian baru kan begitu. Padahal dasar tentang batu hitam kan sudah dijelaskan itu sebenarnya dalam apa? Saya pernah debat di sini dengan pendeta Sapa tempo hari ya dari Pantai Costa. Dia katakan itu bahwa Islam itu menyembah Ka'bah yang dibuat oleh oleh Quraisy katanya. Saya bilang Bang, di ayat Bible Abang banyak itu yang Islam itu mulai dari apa itu Mazmur berapa tuh lah? Ya. 84 ya. Si Petra tak naik Mazmur 26 ayat 6 ya. Petra tak naik dos. Ya. Siapa Betran? Petra. Ya. Oh iya. Mereka lupa ya. Yesaya 54:11 itu batu hitam tuh ya. Kalau kita baca di Injil Maqdis itu ajar haswat tuh. Mereka lupa Yesaya 54:11 tuh. Saya kasih tempo hari ayat Mazmur 5 ayat 7 nubuatan-nubuatannya, terus Mazmur 26 ayat 26 udah pendeta itu enggak bisa jawab lagi. Karena memang apa yang dilakukan Islam sama yang dilakukan Raja Daud tuh. Bahkan letak posisi ya, mata air itu ya. Saya jelaskan tempo hari mata air ya. Mulai dari Mazmur 84 itu lembah baka. Nggak bisa dia bantai itu. Karena itu nubuatan yang digenapi itu. Kan begitu. Hanya mereka tidak belajar nubuatan. Saya bilang Pak Pendeta kalau ngomong sama saya belajar ya. Karena saya belajar nubuatan-nubuatan. Jadi kalau menyinggung batu hitam
Karena peristiwa itu sudah dinubuatkan tentang Hajar Aswad itu sudah jauh-jauh dinubuatkan dalam Bible. Rentetannya kisahnya kan mulai dari Kejadian 28 ayat 22. Di sini bukan masalah letak posisi, di sini masalah pengajaran atau status nubuatan itu yang harus digenapi. Saya kan pernah bilang bahwa ilmu histori itu harus dijawab dengan ilmu eskatologi. Ketika itu tidak dijawab, berarti ada pembelokan sejarah. Tuh. Nah, secara epistemik ya, ilmu histori, ketika ilmu histori itu tidak digenapi dengan ilmu eskatologi, maka ada pembelokan sejarah, itu sudah pasti. Kan begitu. Dan di mana pembelokan itu terjadi? Ketika dunia kekristenan muncul. Contoh ya, di beberapa ayat ya dikatakan ada yang awal dan yang akhir. Kita contoh kecil ya, secara epistemik ya. Firman Tuhan ya pertama kali muncul atau diturunkan dalam 2 loh batu itu bukan di tanah Israel, tapi itu di tanah Arab, di semenanjung Sinai, di gunung Sinai, Mesir. Mesir itu bukan tanah Israel ya. Mesir itu tanah Arab. Makanya dia harus berakhir di Arab, di bangsa Arab. Tidak bisa dia berakhir di bangsa Israel. Itu namanya bukannya awal dan yang akhir. Secara epistemik atau epistemologi ini tidak bisa kejawab. Dan ini harus terjawab. Itu ketika firman Tuhan itu 10 hukum Taurat itu turun di tanah Arab, maka dia harus digenapi di tanah Arab. Dia tidak mungkin digenapi di tanah Israel. Mengingat Kejadian 17:20 perjanjian antara Abraham dan Ismail itu adalah master di mana yang awal dan yang akhir itu. Makanya dia turun di tanah Arab. Kenapa 10 firman Tuhan tidak diturunkan di tanah Israel? Kenapa di tanah Arab? Mesti di semenanjung Mesir. Nah, ini mereka tidak belajar secara epistemik. Kalau saya pelajari itu. Jadi ini tidak bisa muncul awalnya di tanah Arab, berakhirnya di Israel. Tidak bisa, tidak ada cerita seperti itu. Itu membelokkan sejarah. Terjadi pembelokan sejarah, apalagi dia turunnya di Roma. Tidak mungkin seperti itu. Karena Bible, perjanjian lama, tanah Yahudi itu menubuatkan yang awal dan yang akhir. Ketika firman itu turun di tanah Arab, maka dia harus berakhir di tanah Arab. Dia tidak bisa berakhir di tanah Israel. Abraham saja. Abraham ya, sosok penerima perjanjian kekal itu bukan orang Israel. Abraham itu orang Irak, Mesopotamia, Irak tuh, tanah Arab. Maka dia harus berakhir di tanah Arab. Itu secara epistemik tuh. Ini mereka tidak pelajari. Makanya ketika saya berdiskusi dengan akademi Kristen, masalah yang fundamental begini, mereka pada lari tuh, tak jamin lari karena tidak mampu menjawab tuh. Apalagi di tanah Roma. Israel saja berdekatan itu dengan Yerusalem, apalagi kalau sampai di sampai di tanah Roma, tidak mungkin, terlalu jauh jaraknya itu. Kan begitu. Coba perhatikan, belajarlah ilmu geografi, tutorial belajar tuh. Tidak mungkin ya. Ya, karena tanah Yahudi tidak pernah menubuatkan firman Tuhan itu harus berakhir di tanah Roma. Di Israel pun mereka tidak jawab tuh. Tapi sekali lagi, bangsa Yahudi itu adalah bangsa memang yang terkenal selalu membelokkan sejarah. Kan begitu. Kalau bangsa Roma itu terkenal dengan asimilasi paksa budaya, itu bangsa Roma tuh. Secara epistemika seperti ilmu historinya seperti itu. Kan begitu. Beda bangsa Israel. Makanya peristiwa Ismail dengan Ishak itu dibelokkan sejarahnya. Karena yang cocok menurut anak mereka sendiri itu yang dikorbankan anak tunggal, kan begitu. Sementara kalau Ishak itu tidak cocok disebut anak tunggal karena dia anak kedua. Kan poinnya di situ, gampang aja sebenarnya menganalisa ini. Yang penting kita punya kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu cara berpikir kita menganalisa itu loh. Itu. Jadi hal-hal yang paling fundamental seperti ini perlu dikritisi karena ini kan awalnya dari Yahudi, kan begitu. Kalau kita tidak kritisi ini, kita tidak akan mendapatkan kebenaran dari hal-hal itu, kan begitu. Nah, sementara kalau kita lihat Kejadian 26, Kejadian 17 ya, Israel itu hanya diberikan tanah perjanjian di situ. Makanya secara epistemik dia tidak menjawab eskatologi histori ini, eskatologi orang Yahudi tidak menjawab karena dia itu
Secara epistemik di Kejadian 26 dia hanya diberikan tanda perjanjian. Beda Ismail. Tuh. Ishak itu di Kejadian 26 hanya diberikan tanda perjanjian. Tuh. Kalau Ismail perjanjian kekal. Ini yang masalah nih. Itu. Jadi yang awal itu dari tanah Arab, yang akhirnya itu pun harus di tanah Arab. Itulah yang awal dan yang akhir. Secara epistemik tuh. Bukan yang awal dia di Arab, akhirnya dia dari Israel, apalagi di Roma, kejauhan di Roma. Siapa bisa pendeta membantah ini? Asal dia belajar epistemik saja. Contohnya dia tidak belajar berdasarkan iman ya, selesai ya. Karena saya belajar Al-Quran, belajar Bible itu bukan dari iman. Saya tidak pakai iman bang, saya pakai akal untuk membedakan itu. Kan begitu. Itu aja poinnya di situ. Jadi gampang aja sebenarnya. Ya, hanya mereka tidak belajar ini. Percuma mereka teriak, akulah yang awal dan yang akhir. Apa itu yang awal dan yang akhir? Kan begitu. Mereka tidak mengerti ini itu. Coba pelajari nubuatan-nubuatan. Kan ada 8.532 nubuatan dalam Bible ya. Menurut buku karangan John Barton Pine ya. Ada 1.329 nubuatan perjanjian lama, 578 nubuatan perjanjian baru. Itu. Jadi totalnya 1.189 yang mencakup 8.532 ayat-ayat nubuatan. Itu pelajari itu. Penting sekali itu supaya Anda tahu kebenaran. Coba lihat ya. Ilmu histori Yahudi ya, coba lihat. Dijawab dengan ilmu eskatologinya, di mana ilmu Yahudi tidak pernah percaya dengan Kristen. Realita orang Yahudi sampai detik ini tidak percaya dengan ajaran Kristen. Dikatakan ajaran Kristen penyembah berhala. Itu ilmu eskatologi yang menjawab 1.400 tahun lalu, ilmu histori. Seandainya Kristen itu benar, otomatis Yahudi udah balik semua ke Kristen, udah kembali ke Kisah Rasul 11:26 itu. Tapi mengapa mereka sampai detik ini tidak percaya? Karena memang begitu, ilmu histori harus dijawab dengan ilmu eskatologi. Kapan tidak dijawab berarti ada pembelokan sejarah. Di mana pembelokan sejarah ini terjadi? Ya tentu di Roma. Roma yang membelokkan sejarah karena kultur dan budaya orang Roma itu selalu merampas, mengasimilasi paksa budaya bangsa-bangsa jajahannya. Kebetulan saja waktu di abad ke-1 Isa lahir ya. Itu dijajah oleh bangsa Roma, Israel dijajah bangsa Roma. Akibatnya fatal tuh. Coba kita lihat ya. Kanonik pertama saja, contoh kecil. Kanonik pertama perjanjian lama ya. Ya. Dewan Sanhedrin tahun 70 yang diketuai oleh Yohanan bin Sakai. Ini harus memindahkan kanonisasi perjanjian lama ke kota Yamnia. Kenapa dipindahkan? Karena pecah pemberontakan antara Israel ke Roma berujung tahun 70 itu dihancurkan baik suci kedua oleh Jenderal Titus. Nah, makanya Yohanan bin Sakai selaku pimpinan Dewan Sanhedrin, Dewan Yahudi, memindahkan ini ke kota Yamnia. Khawatir kalau dirampas oleh Roma. Karena Roma itu kerjanya merampas budaya-budaya bangsa sekitarnya. Nah, saya pernah katakan bahwa epistemik dari Bible itu, epistemologi dari Bible itu adalah kumpulan ajaran para dewa. Karena itu budaya Helenistik Roma yang dirangkum menjadi satu, lalu dibentuk dibuat kitab yang namanya Biblos. Kan itu perintah Konstantin kepada Eusebius di abad ke-4. Bible abad ke-1 selesai. Mana ada Bible abad ke-1 di zaman Diocletianus? Habis kan? Tidak ada cerita. Mana ada? Siapa yang bisa buktikan Bible abad ke-1 masih ada? Tidak ada. Bible itu kodeks tertuanya berasal dari tahun 325. Sinaiticus dan Vatikanus. Dan tidak ada kodeks dari abad ke-1. Makanya banyak ayat-ayat yang dimasukkan di situ ya, dimasukkan sebagai sisipan ya. Banyak kali di situ ya. Dan itu yang meneliti bukan kita, yang meneliti profesor Protestan sendiri. Profesor Katolik sendiri, kan begitu. Kan ada rentetan sejarahnya itu. Itu yang perlu kita pahami bersama saudara. Jadi ketika kita mengkaji satu narasi dalam kitab suci apapun itu, Weda, Tripitaka, Al-Qur'an, Bible yang dikatakan kitab suci, tolong perhatikan. Ilmu histori itu harus dijawab dengan ilmu eskatologi. Kapan tidak dijawab itu berarti ada pembelokan sejarah. Pelajari secara epistemik, pelajari secara ilmu histori. Kenapa pembelokan sejarah itu terjadi? Kan begitu. Itu poinnya itu. Ya. Nah, sedikit dari saya supaya teman-teman Kristen ini buka otak ya, buka otak. Jangan menggunakan iman, pakai akal Anda untuk menalar ini ya. Tentu menggunakan guter sening ya.
penalaran yang baik gitu. Pelajari nubuatan-nubuatan secara holistik atau keseluruhan gitu Bible Anda, supaya Anda mengerti bahwa telah terjadi asimilasi paksa besar-besaran ya yang dilakukan Roma ya kepada bangsa Israel, kepada kekristenan dengan melakukan genosida, segala macam kematian, pembunuhan, lalu mengambil budaya Kristen itu sendiri. Dari hasilnya itu keluarlah delik Milano. Itu yang Anda perlu pelajari ya, supaya jangan terpaku, terkungkung dengan doktrin dan dogma yang selama ini kalian tanam tuh, diajari secara turun-temurun tuh. Itu yang perlu itu. Ya, kita undang-undang teman Kristen. Nah gitu dong. Selamat siang Bang Juma. Bang Juma, selamat siang. Iya, selamatkan siang. Gimana Ya. Saudara Petra? Boleh tanya Bang Juma, Bertanya, silakan. Nabi Allah itu ada berapa? Nabi banyak, utusan Allah itu banyak. Ada berapa? Banyak. Iya banyaknya ada berapa? 4.400, 700, 400, 500, 20, 100. Kenapa? Datanya mana? Datanya ada di majalah Tempo. Oh majalah Tempo, bukan di Al-Quran. Ya, Nggak ada dia. Bukan di Al-Quran. Nggak ada. Berarti Kalau kami Tuhan, berbicara bukan di Al-Quran. kalau Tuhan Iya. ada berapa, Petra? Tuhan itu ada berapa? Hah? Jawab dulu. Ya sudah ku Di jawab. antara nabi itu Sekarang yang saya kamu tanya, katakan tadi Tuhan 4 itu juta, ada 400, berapa? Nah, Tuhan itu jawab ada dulu. berapa, Yang Petra? kamu katakan kan nabi itu kan ada 4 juta. Di Ada antara 4 juta 500 itu juta. yang mengawini bocil siapa? Apa? Di antara nabi itu yang berjuta-juta itu siapa yang mengawini bocil? Ada Yesus. Siapa? Yesus. Yesus. Datanya mana? Datanya berapa banyak? Kan Yesus yang Tuhan kan? Dia minta jatah Datanya perawan. mana? Yang Bilangan nabi, bilangan 31 dia minta jatah perawan itu siapa? Yesus kan? nabi itu yang kamu katakan 4 juta. Di antara 4 juta nabimu itu, nah siapa yang mengawini bocil? Tidak ada yang mengawini bocil, nggak ada. Nggak ada ini coba. Oke, saya sudah jawab. Nah, sekarang saya tanya, Tuhan ada berapa? Jangan kabur kamu. Tuhan ada Al-Bukhari berapa, Petra? Nomor 5134. Tuhan ada berapa, SAW Petra? menikahi Aisyah ketika belia. Masih Berusia bagus 6 tahun. itu. Coba. Masih bagus. Itu masih Berusia 6 tahun, bagus. apakah tahu tentang pernikahan? Ya, diam, saya jawab. Itu masih bagus. Nabi Muhammad menikahi anak kecil, masih bagus. Ya. Daripada di Bocil, kamu, berarti Tuhan dia kecil, Tuhan Berarti dia kecil memecah perawan. Berarti Hadis dia Maria. Tuhan imut, Tuhan bayi memecah perawan. Gimana dong? Berarti kamu akui ya bahwa Muhammad Kamu akui nggak bahwa Tuhan imut Jawab memecah dulu, perawan? jawab dulu. Kamu akui nggak? menikahi bocil Kamu 6 tahun. akui Nah, tidak? sekarang ku Tuhan tanya, imut memecah perawan. apakah anak usia 6 tahun tahu tentang pernikahan? Mampus. Bukan saja Masuk aja, Petra ya. Masuk neraka aja bang, nggak usah kamu bahas Nabi Muhammad. Kalau kau benci aja, nggak usah kau bahas itu. Yang harus kamu tahu itu adalah Tuhan bayi, ada Tuhan jadi bayi ke dunia pecah perawan. Nah itu yang kamu harus pikiranmu harus kepikir itu. Kalau manusia memecahkan perawan itu wajar, tapi kalau Tuhan yang memecahkan perawan, nah itu yang kurang ajar. Bang Cornelio Alvarez, selamat siang Bang.
Mungkin harus Bang Dalbo yang sapa itu. Iya, Bang Dalbo. Iya. Silakan Bang. Sini siap-siap mau zuhur. Silakan. Silakan. Dalbo disapa ini. Kanilo, Faris. Selamat siang. Iya, selamat siang. Iya, Kristen Bang. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas atau tidak? Alas, tunggu. Jelas. Kanelo, Islam Kristen bang, Kanelo. Anda noise pula nih, Kanelo. Iya, ini tuh rumahnya tuh. Kanelo Islam Kristen. Saya Kristen. Maaf, saya di Jam 2 perjalanan makanya. Anda naik mewakili Kristen. Tolong adab, etika dalam diskusi dijaga ya, jangan mempermalukan Kristen. Silakan. Ya, ini saya mau tanya kepada Bang Juma. Silakan teman-teman Kristen yang naik jangan ya, mempermalukan Kristen sendiri. Silakan Bang Kanelo. Tapi Bang Juma ini persiapan duhur ya. Kalau Bang Suman vakum sebentar atau mungkin tidak bisa menjawab karena beliau tidak ada di tempat ya. Karena beliau masuk ya. Di sini posisi masuk sholat duhur Bang. Ya, mungkin teman yang lain bisa jawab. Ya, silakan Bang Kanelo. Apa pertanyaannya? Silakan. Oke, baik. Saya ingin tanya. Sekarang ini kan bulan puasa, sehingga teman-teman dari Muslim itu menahan diri dari godaan dan hawa nafsu. Nah, apakah dalam diskusi seperti begini terus pengucapan-pengucapan yang bernada merendahkan itu dapat disebut perbuatan yang tidak membatalkan puasa ya? Bang Mutawaras, dilanjut ngomong dulu Bang ya, sebentar ya, izin farkun dulu ya Bang, Makassar masuk duhur. Iya. Bang, Makassar masuk duhur Bang. Bang tukang daging. Ini terbang. Iya. Silakan Bang. Silakan. Mungkin bisa dijawab pertanyaan Bang Kanelo, silakan. Apa ya? Yang membatalkan puasa? Yang kalimat-kalimat yang mana maksudnya? Oke, saya ulangi lagi. Tadi kan ketika terjadi percakapan kan saya mendengar ya, jadi ada kalimat yang diucapkan, misalnya oh Yesus gini gitu, yang nadanya itu kan merendahkan begitu. Jadi apakah kalimat-kalimat seperti itu yang diucapkan oleh orang yang berpuasa itu tidak masuk dalam kategori puasanya batal ya? Contohnya apa? Kalimatnya contohnya apa? Ya kan Bapak sudah ada di formal ini dari tadi kan, pasti kan sudah mendengar. Kalau bilang Yesus bukan Tuhan ya, itu bukan penghujatan. Edukasi malahan itu. Iya, maksudnya saya tanya aja, karena kan yang tadi kalimat-kalimat yang lain, bukan yang itu gitu ya. Artinya dalam berpuasa itu apakah menyebut begitu tidak membatalkan gitu ya?
Yang membatalkan itu makan, minum, berhubungan suami istri, ya, itu baru batal kalau puasa. Oke. Jadi kalau kalimat enggak masuk ya? Kalimat yang mana? Ini benarkah Tuhan itu Tritunggal? Tidak benar, itu bukan penghujatan. Bukan penghujatan. Itu memberikan keterangan yang benar malahan itu. Nggak ada Tuhan Tritunggal. Oke ya, sudahlah. Lupakan saja pertanyaan itu, sudah kita lewat saja. Iya. Ada beberapa kali kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW memimpin perang, bahkan pada saat bulan suci Ramadan. Jadi membasmi hama kekufuran, kekafiran, membasmi orang-orang fasik dalam hal ideologi, itu adalah amal di dalam Islam. Ketika menyadarkan orang-orang zalim, mengajarkan boneng datanya. Iya, perintah daripada Allah itu jelas sekali bahwasanya kenapa Allahmu itu jadi germo yang menyediakan 72 lonte-lonte itu apa? Nah, ini yang kayak begini nih. Jadi kalau saya sampaikan kemudian dengan cara tegas berdasarkan Al-Qur'anul Karim, illal ladzina zalamu minhum, ladzina zalamu minhum, itu tidak merusak puasa, itu pahala. Seperti orang seperti ini kan. Nah, orang kayak begini. Terus Anda datang bertanya, apakah itu merusak puasa? Tidak. Illal ladzina zalamu minhum. Jadi ketika kemudian kami keras tegas kepada manusia-manusia tanpa kepala seperti ini, yaitu beramal kami. Kenapa? Karena dengan kami tegas, orang ini ada dua. Bisa jadi dia waras, yang lain, atau yang kedua, yang lain yang waras. Kalau dia tidak bisa waras, minimal yang mendengarkan itu bisa waras. Kan kategori seperti ini kan orang gila nih, yang kayak gini kan orang gila. Orang tidak waras, yang kayak gini. Penyembah makhluk roh. Ya kan? Hah? Siapa yang perintahkan cuma? Siapa yang perintahkan kalian puasa 30 hari? Apa sih Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu. Perintahnya itu kepada orang-orang beriman. Kami diperintahkan. Bahkan kemudian Yesus pun mengajarkan pengikutnya untuk berpuasa. Ayo. Kalau nanya kamu diem dong, kalau dijawab jangan jawab terus gitu. Perintahnya kami itu untuk berpuasa jelas, dan contoh puasa itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah kaumnya, kemudian ke tengah-tengah umatnya berpuasa sebulan penuh. Itu adalah tradisi kami, itu adalah ajaran kami. Nah, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, kenapa kamu nggak ikutin? Kenapa? Karena kamu bukan pengikut Yesus yang anak Maria. Kamu pengikut Yesus yang adalah setan, iblis. Mari kita buktikan. Adakah puasa bagi setan? Tidak ada. Adakah puasa bagi Kristen? Tak ada. Adakah setan itu bersunat? Tak ada. Adakah sunat bagi Kristen? Tak ada. Adakah kemudian iblis mengajarkan menyembah dirinya? Ada. Iblis menginginkan dirinya dituhankan. Ada nggak kemudian iblis itu memahami bahwa Tuhan itu adalah Tuhan satu-satunya yang harus disembah? Ada. Lalu adakah kemudian iblis itu menginginkan dirinya disembah? Ada. Yesus pun diminta oleh iblis untuk menyembah iblis. Nah, Yesus mengajarkan kemudian kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Orang Kristen ini. Mana dalilnya? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Baca dalilnya. Baca. Kalau Allah SWT jelas-jelas menyesatkan umat. Nah, kalau ada di dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11. Tuhan yang Oke, saya baca. Oke, saya bacakan. Oke. Kamu sama lepas gigimu nanti yang congor itu. Jangan kayak gitu kali. Jangan kayak gitu kali. Kamu masih hidup di Indonesia loh. Jangan lari kamu. Oke, kita baca Tesalonika. Buktikan di mana? Oke.
Yesus penyesat. Oke. Jangan cokor. Oke, baik. Bacakan 2 Tesalonika 11. Saya baca ya. Saya baca ya. Wahai penyembah Kristus penyesat. Saya baca. Ngerti nggak kamu diskusi? Dan itulah sebabnya Theos mendatangkan kesesatan atas mereka kepada mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah, tuh buktinya bahwa Theos mendatangkan kesesatan. Kemudian Yesus berkata di dalam sabdanya, waspadalah kepada penyesat yang mengakui Yesus dan berkata, akulah Kristus. Kristus itu adalah gelar penyesat. Nah, sedangkan Kristen ini adalah pengikut Kristus. Kristus yang mana yang Kristen ikuti? Kristus yang tidak bersunat. Makanya Kristen tidak bersunat. Siapa yang tidak bersunat antara iblis dan Yesus? Yesus bersunat, iblis tidak bersunat. Berarti Kristen ini adalah pengikut iblis. Itu. Kutanya dulu samamu. Apakah kemudian setan itu bersunat? Tidak. Apakah Kristen bersunat? Tidak. Apakah Yesus bersunat? Bersunat. Berarti Kristen ini pengikut iblis. Kan gitu. Iya kan? Iya dong. Iya dong. Contek kitab. Apa gelar penyesat menurut Yesus? Gelarnya adalah Kristus. Siapa pengikut Kristus? Kristen. Berarti Kristen pengikut kalian itu iblis. Kan gitu. Jangan emosi, santai. Jangan emosi. Menyediakan wanita penghibur siapa? Jangan emosi, santai. Yang menyediakan wanita penghibur itu siapa? Itu namanya apa? Santai. Di dalam Matius 19 nomor 29, pengikut Yesus disiapkan 100 istri. Itu ciptaan atau bicara sendiri dia, sudah mulai gila dia. Sudah mulai gila teman-teman. Dia bidadari itu dari mana? Sudah mulai gila. Yesus menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya nanti di surga. Tertulis di Matius 19 nomor 29. Apakah kemudian wanita yang dijanjikan Yesus kepada pengikutnya 100 orang ini dadanya tidak mentok? Lurus, rata gitu kayak papan. Itu bukan wanita dong. Itu pria dong. Alamak. Gua ada tahu laki-laki sama pakai sembak gundal gandul itu. Ngomong apel kumur-kumur. Itu jelas agama setan. Ya agama setan itu ya menikahkan sejenis di rumah ibadah gereja. Itu setan. Saya pastikan Islam itu adalah penyempurna. Penyakit AIDS itu berasal dari negara-negara mayoritas Kristen. Itu penyakit AIDS. Penyakit spilis itu mayoritas dari negara-negara yang penduduknya mayoritas Kristen. Apalagi alat-alat apa namanya itu yang alat-alat yang berbentuk Yesus itu semua berasal dari negara-negara yang berpenduduk mayoritas Kristen. Negara yang menikahkan sesama jenis itu negara yang berpenduduk mayoritas Kristen, kan gitu. Personal, berarti nggak bedakan mana ajaran mana personal. Iya, personal itu dampak daripada ajaran. Karena mereka menganut ajaran itulah kemudian berarti ajarannya itu membolehkan. Segala sesuatu halal bagiku. Itu di mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana tertulis? Segala sesuatu boleh. Ayo, di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Pembunuh, pemerkosa. 1 Korintus 10:23. Segala sesuatu boleh dilakukan.
Enggak kayak 1 Korintus 10:23, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya membangun. Ya, itu di agamamu itu dalilnya ada. 1 Korintus 10 nomor 23. Segala sesuatu dibolehkan di dalam agamamu. Boleh tidak di dalam agamamu menggauli ayam? semua tuh. Boleh nggak? Itu segala sesuatu dibolehkan. Adab ya. 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh nggak dalam agamamu menggauli jendela? Lubang pintu? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh nggak kemudian di dalam agamamu senjatamu masuk sendiri ke anusmu? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh nggak di dalam agamamu kau kemudian menggauli anak kandungmu sendiri? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh nggak dalam agamamu menggauli emakmu? Boleh. Dalilnya 1 Korintus 10 nomor 23. Begitu. Ada dalilnya. Makanya penyakit AIDS itu berasal dari negara yang mayoritas penyembah Kristus. Dalil kawan, dalil. 1 Korintus 10 nomor 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Boleh nggak kau gauli nenekmu yang sudah berusia 90 tahun? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 3. Boleh nggak kau menggauli kambing? Boleh. Dalilnya mana? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh nggak kau menggauli sapi? Keledai. Boleh nggak? Boleh. Dalilnya 1 Korintus 10 nomor 3. Boleh nggak kau kemudian menggauli semut? Boleh. 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh. Ini agamamu itu. Agamamu itu membolehkan segala sesuatu. Dalilnya ada. Ada dalilnya. Boleh nggak kau menggauli kambing sakit? Boleh, boleh. Maaf ya, maaf. Ini dalil. Kita bicara dalil. Dalil. Ada dalilnya. 1 Korintus 10 nomor 23. Jelas tertulis segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Apakah segala sesuatu dibolehkan dalam Kristen? Benar kata Paulus. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Jadi kalau berguna bagimu seekor ayam, maka boleh. Dalilnya ada kawan. Iya. Boleh nggak kemudian saudara Sema ini menggauli pelek sepeda? Boleh. Dalilnya ada. Boleh nggak kemudian saudara Sema ini memasukkan kelaminnya ke knalpot motor yang lagi bunyi? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. Boleh nggak kemudian saudara Sema ini kemudian membuat kemudian kelaminnya masuk ke kipas angin yang sedang berputar? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. Ada. Boleh nggak kemudian saudara Sema ini memasukkan kelaminnya kepada roda beca yang lagi berputar? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 nomor 23. Ada. Lengkap. Boleh nggak kemudian saudara Sema ini memasukkan kelaminnya ke blender yang sedang mutar? Boleh. Mana dalilnya? 1 Korintus 10 23. Jangan menghujat kawan, jangan. Karena kenapa? Hujatan itu disediakan sendiri oleh kitabmu. Oke? Ya, tapi jangan kau coba nanti ya. Oh, ternyata Bang Suma katakan boleh saya jepit punyaku di jendela. Jangan kau ikuti itu. Ya, jangan kau ikuti. Jangan kau stres. Oke, dilanjutkan teman-teman, silakan. Kalau ada yang mau. Bang benar tuh ada dalil itu. Ada, 1 Korintus 10:23 ada. Iya. Jadi memang para ajaran Kristen ya teman-teman ya. Semua serba boleh ya. 1 Korintus 10 nomor 23. Ini parah ini. Ini orang tuh ya berbuat sesuka hatinya. Adapun adab, moral, ya sopan santun, basa-basi cuman ya. Atau hanya sekedar pragmatis ya. Kalau diperlukan pakai gitu ya, sopan santun. Nggak perlu itu ya, nggak ada gunanya ya nggak perlu pakai ya. Misalnya ya dalam perang ya, nggak ada aturan itu. Mau bantai anak kecil, orang tua nenek, sikat semuanya. Gitu.
Ya, selamat datang Pak ARD S. Assalamualaikum Bang Juma, Ya, Bang waalaikumsalam. Boto, host, Bang Darbo semua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, sama-sama Bang. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan Bang? Silakan. Enggak, itu aja sih Bang. Udah kabur orangnya. Buat Bang Juma semua sehat-sehat, semangat. Semoga selalu diberi kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke Bang, saya pantau di bawah aja Bang ya. Makasih Bang host. Ya ada hostnya yang naikin ini. Kira nggak ada ya. Selamat datang Bang Accelerator. Bang Letter, ada yang mau disampaikan Bang atau mau ditanyakan? Ya, silakan. Putus-putus Bang Goto atau saya mungkin ini ya? Sinyalnya host yang merah. Sinyal host ya? Oh iya. Iya, iya. Putus host. Putus-putus host. Ya, lanjut Bang. Lanjut ya. Ini Silakan. udah bagus. Nah, ini naik nge-report Bang Suma. Wah, parah nih. Oh. Siapa yang naik tadi ya? Ya. Si Sema. Ya, Bang Sema. Bang Suma ke-report ya, kena peringatan. Kan Sema. Bang Suma Yang report ini kena bos. peringatan. Yang tadi ya, yang Oten tadi ya. Iya. Yang burungnya masuk ke blender ya. Ya, masuk dapat peringatan Bang Suma. Ya, saya baru selesai duhur tadi Bang. Ya, Iya, sini belum sih. Dikit lagi. selesai duhur. Ya, report ya. Tunggu kita lihat. Report Bang Suma. Hukumnya. Ketombak Bang Juma, ketombak Romawi. Kita lihat. Penyakit ini kalau udah beliau dulu ya. report mainannya. Iya, ini Bang Letter belum ada suaranya ini. Assalamualaikum, selamat siang Bang Letter. Ada yang mau disampaikan? Sudah naik ya. Beliau sudah naik ya. Kena tendangan penalti tanpa bayangan kita ini, kawan-kawan. Ya, dilanjut dulu Bang Goto, gantian kita ibadah yuk. Gantian. Lanjut dulu Bang. Oke. Sudah selesai saya, sudah selesai. Ya, silakan. Jadi, silakan Bang Art mungkin Bang Letter. Selamat siang Bang. Bang Letter, selamat siang. Bang Letter, X-Letter, selamat siang. Bang X-Letter, selamat siang. Aduh, Bang X-Letter kok ditanya tidak ini. Jangan sampai beliau tadi. Itu bukan host saja yang ya. Bang Goto, saya boleh nanya Bang Goto? Ya, silakan. Ini saya kan dari Pontianak, Kalimantan Barat, Bang Goto. Ya, silakan. Kira-kira kalau untuk api cabang di sini sudah ada apa belum, Bang? Oh, itu ada Bang Suma itu. Sebentar ditanyakan langsung Bang Suma. Itu. Iya. Pontianak. Assalamualaikum Bang Juma. Ya, beliau Farku mungkin duhur. Iya, lagi sholat tadi bilangnya Bang. Oh iya. Bentar bertanya ya. Pengurus api banyak ya di TikTok ini. Banyak. Iya, soalnya saya cari-cari info kan di sini belum ada ketemu nih atau belum dapat kabar gitu. Jadi makanya pengen nanya langsung nih sama kawan-kawan api di tempat lain begitu, Pak. Bang. Pada Bang Suma sebentar, mungkin beliau lebih bisa merinci Bang. Iya. Apa sudah ada Pontianak ya? Tunggu beliau selesai duhur ya. Oke, siap Bang.
Ya dosa apa yang suka nge-report nih? Bahkan teman Kristen tadi ke-report juga tadi teman Kristen ya. Wah, Pak. Kalau aku kena nggak Bang Goto? Belum Bang, belum. Belum Kau ya, kena. aman Bang. Yang penting bukan hostnya saja. Kalau hostnya ke-report ya berhenti komal Bang. Kalau Bang Suma kan banyak akunnya dia. Beliau banyak akunnya. Akun saya cuma 3 biji ya. Kalau di-report wah pindah lagi 1. Kalau akun yang pertama Ya dulu kita tanggepin komentar kali ya. Salam Super Mario Puguh ya, yang menuduh umat Islam ya mensahkan menggauli binatang. Ini konyol Oten ya. Biasanya sih ini ya tuduhan ini dipakai si kiamat ya. Ada hadis yang mengatakan tidak ada hukum ya kalau umat Islam tuh menggauli binatang. Cuman masalahnya dia pakai sekedar terjemahan. Hukum, jenis hukuman tuh dalam Islam ada bermacam-macam. Ada yang namanya kisos kan. Kisos tuh ya hukumannya sesuai dengan apa yang orang lakukan pada orang lain. Misalnya mata ganti mata gitu. Nyawa ganti nyawa ya kan. Nah, itu kisos namanya. Ada juga yang hukum buat pencuri itu potong tangan. Hukum buat apa lagi itu? Berzina dan seterusnya. Nah itu hudud itu. Jadi jenis hukumannya, bentuk hukumannya disebutkan dalam Al-Quran. Namun kalau binatang itu hukum yang dimaksud itu ya diterjemahkan dari kata hudud gitu. Ya, tahan dulu Bang, ada tamu kita nih, Bang Ulil Amri. Selamat siang. Bang Ulil Amri, selamat siang, Bang. Bang Ulil Amri, selamat siang. Bang Ulil, selamat siang. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mungkin ada yang mau disampaikan, Bang? Iya Bang, saya hanya menyampaikan ini. Kalau ada Oten yang seperti tadi itu seharusnya jangan dilanjut di lah. Kasihan Bang Juma karena itu kan memancing emosi gitu. Namanya orang pasti ada emosi lah kalau dihujat begitu Tuhannya kan. Kalau dia tahu bahwa ini menghujat, ya bisa dia turunkan sendiri, Bang. Tadi dibiarkan aja lama itu. Ya. Karena Bang Juma kan sedang puasa, ya kan takutnya terpancing emosi. Terus Bang Juma nanti takutnya juga ngomong-ngomong yang meleset misalnya kan kasihan juga Bang Jumanya gitu loh. Saya sih nggak mau Bang Juma itu istilahnya sampai terpleset karena Oten kurang ajar kayak gitu loh. Mau saya langsung turunin aja, lagian juga nggak edukasi kayak begitu. Betul Bang, betul. Ya, hanya itu aja sih, saya cuma prihatin aja khawatir gitu dengan Bang Juma karena ya Bang Juma itu adalah panglimanya apologet Indonesia gitu loh. Jangan sampai terjadi kepleset omong nanti terus dilaporkan apa. Nah, saya nggak terima gitu masalahnya. Iya, benar-benar Bang. Karena kan para penghujat Oten ini kan cari-cari celah ini Bang ya. Memanfaatkan situasi. Nah, itu yang ditakutin. Iya, untuk memancing emosi sehingga Bang Juma kepleset nanti dilaporkan. Nah, itu yang saya khawatir gitu loh. Karena Kristen itu dengan segala strategi apapun dia lakukan, yang penting tujuan dia tuh tercapai gitu. Betul. Biasa itu Bang. Jadi, dia yang nge-report juga tadi Bang ya? Nge-report nih. Iya mungkin. Bang Zuma ketombak. Ya itu emang seharusnya ini nggak layak diajak diskusi. Nggak layak, dan lagian juga kita yang dengerin nggak ada edukasi gitu. Apa sih yang kita ambil ilmunya dari diskusi yang tadi itu kan gitu? Nggak ada. Ya. Tahan dulu Bang, ini Bang Stefan sudah kelihatan di atas, Bang Stefan. Ya Bang Goto gimana? Oh, bukan. Ya, saya Muslim. Ini siapa nih Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin melaporkan saja. Dalam waktu yang bersamaan saat ini ada akun atas nama Sahabat Bang Zuma Official. Nah, di sana tuh ada modus-modus ngumpulkan koin seolah-olah Bang Zuma berdebat dengan Oten-Oten.
tapi ada ritme-ritme pemancingan mengumpulkan koin. Mohon dipantau itu aja. Ya, Saya tadi malam itu. khawatir, Gitu, Bang. saya khawatir nama Bang Juma kotor oleh trik-trik yang tidak sehat ini. Ya, mulai Izin tadi malam. melaporkan saja. Udah lama sebenarnya itu, Bang. Udah lama itu. Kok akun cloning itu. Sahabat Bang Suma udah lama itu, Bang. Udah lama Tapi itu. penontonnya banyak tuh tadi malam tuh sampai hampir 1.000 itu tadi malam. Dan banyak yang terpancing ya ngasih koin gitu. Betul. Mereka tidak sadar bahwa bukan Bang Suma di atas itu. Bukan Bang Suma ya, bukan Bang Suma itu. Kalau saya tahu. Kan saya tapping di bawah. Saya katakan itu Kemal palsu nih. Bukan beliau ya, bukan beliau. Iya. Kalau orang Siap, biasa siap. bertemu langsung dengan beliau, tahu itu Bang Suma atau bukan. Ya. Kan begitu. Kecuali teman-teman yang belum pernah bertemu langsung ya. Kalau semua Oke. Ya sudah, izin saya turun kembali. Terima kasih. Tim Bang Suma sudah tahu itu, Bang. Tim IT Bang Suma sudah tahu itu. Bang. Tim IT Bang Suma ya, iya, sudah tahu. Ya. Oh, udah perasaan ini aku udah dilaporkan, Bang. Ini kan sudah lama ini, dari tahun lalu ini, cloning ini. Dari tahun lalu cloning ini. Udah lama nih ya. Udah lama. Tapi ya teman-teman, kasihan yang teman-teman tidak hafal dengan suara Bang Suma akhirnya ya. Semalam kan koinnya banyak. Ya itu yang dikhawatirkan seperti itu, Bang Goto. Jadi ya kayak begitu yang dikhawatirkan ya salah gunakan lah gitu. Ya disalahgunakan, banyak terpancing nyumbang koin lumayan gede-gede juga tuh, ada paus, ada apa saya lihat itu. Mesti dia klik dulu profil tuh. Profil yang bicara, mesti dia klik dulu profil yang bicara itu siapa tuh. Kan begitu. Cuman saya mau mereport, cuman cara mereportnya nggak tahu saya gitu loh. Ya, ada bendera, Bang, di samping sebelah kanan, klik profil, ada titik tuang, ada bendera situ. Nah, klik aja situ. Samping sebelah kanan mana yang ada bendera di mana? Enggak ada. Klik profil ya, Bang. Profil. Coba klik yang dia bawa Abang nih ya. Klik profilnya dia gitu, diklik itu. Ya, klik tuh kan ada itu di samping, Bang, ada tanda di situ. Nah, klik aja di situ tanda yang mana yang mau bisa nge-report, melaporkan kan begitu. Tapi enggak bisa juga, Iya. Nggak bisa. Tim itu, Bang, minimal dia 10 orang. Kalau Abang sendiri nggak bisa, cukup lah merespon. Kalau yang Bisa sendiri. Enggak, karena kan saya punya grup juga dari API. Nanti kan saya kirimin di grup, nanti ayo kita rame-rame gitu. Oh iya bisa. Saya punya grup di API Jabotabek gitu. Iya. Kalau bukan penghujat, Bang, jangan. Kalau dia diskusinya santun, kecuali kalau penghujat ya. Oh iyalah, saya sini kan juga cari ilmu, Bang. Kalau orangnya baik-baik, diskusi pengen cari ilmu gitu, ya malah saya seneng gitu kan. Dari malam sampai subuh saya dengerin Bang Juma gitu. Cuman kalau ada penghujat terus dibiarkan, terus nanti Bang Juma namanya manusia, ya sabar-sabarnya manusia, takutnya terpancing emosi sehingga Bang Juma mengucapkan kata-kata yang nggak sesuai misalnya, nanti langsung dilaporkan kan. Waduh, kasihan Bang Juma gitu loh. Sedangkan kita di Indonesia ini butuh orang kayak Bang Juma. Nggak ada lagi di Indonesia yang bisa menggantikan Bang Juma. Orang-orang seperti ini nggak ada. Gitu. Ya. Banyak orang pintar, cuman orang yang seperti Bang Juma cara mengkanter, dia ngomong begini kanter dari sini, dia ngomong begitu kanter dari sana, sehingga lawan tidak berkutik. Inilah Bang Juma gitu loh. Nggak ada selama saya debat udah 3 tahun dengerin Bang Juma tuh nggak ada. Walaupun ya Bang Goto memang basicnya kan di sejarah ya apalah yang bentuknya ilmu sekolahan lah gitu. Kalau Bang Juma kan dari 2 agama itu kan memang menguasai gitu. Kalau Bang Goto kan mungkin baru tentang sejarah aja kan gitu. Luar biasa gitu dengan sejarah Bang Goto saya nggak sanksi, memang luar biasa gitulah, cerdas. Dan kalau bicara pun menerangkan aja nggak pernah tersendat-sendat gitu loh, lancar gitu. Saya salut dengan Bang Goto juga sebagai malap yang cerdas itu luar biasa lah, mengapresiasi lah intinya gitu. Ya, saya memang terlebih kepada ilmu epistemik. Karena epistemik itu tidak bisa epistemologi ya dalam filsafat ya, salah satu tonggak ilmu pengetahuan itu tidak bisa lepas dari ilmu histori.
Jadi basic saya di situ ya. Jadi ketika kita berbicara epistemologi dalam tonggak ilmu pengetahuan itu tidak bisa melupakan sejarah, karena sejarah bagian dari epistemologi, kan begitu. Saya secara pribadi memang mendapat salah satu aliran ilmu filsafat ya, Kalbilisme, di mana doktrin ini mengajarkan ilmu pengetahuan itu belum tentu benar, bisa jadi dia salah. Jadi diambil dari sumbernya mana. Makanya saya pelajari nubuatan-nubuatan. Ya, tapi sepanjang saya di Komal ini, ketika saya berbicara nubuatan, tidak satupun teman-teman Kristen ya yang bisa menghadang melaju saya berbicara nubuatan ya. Karena nubuatan-nubuatan ini penting, soal ini ada dalam dunia kekristenan. Kita mengingat ada 8.532 nubuatan-nubuatan yang memang harus dipelajari oleh pihak Kristen. Tapi sementara mereka ini mempelajarinya ini menurut saya ya hanya di kalangan terbatas gitu. Mungkin di tingkat strata 1 ke atas ya, 2. Kalau evangelis atau yang biasa mungkin belum ya. Nanti dia mahasiswa mungkin ya. Dan kalau saya lihat juga memang dia dari 135 SKS dari strata 1 ini belum ada yang mengulas masalah epistemik ini, belum ada. Saya perhatikan ya, hanya sejarah dan budaya Kristen, sementara lebih jauh ke sumbernya mereka tidak mengulas. Mungkin nanti di tingkat strata 2 saya kira seperti itu ya. Nah, satu hal yang kita perlu pahami bahwa dunia kekristenan itu tidak seperti yang kita bayangkan bahwa mereka itu belajar itu seperti yang kita saksikan di Komal-Komal ini. Tidak seperti itu Bang, karena mereka itu belajar dasarnya dari dogma itu, bukan dari akal. Itu yang perlu kita pahami bersama. Jadi semua yang dipelajari baik di tingkat pendidikan mereka sekolah tinggi teologi itu dasarnya dari dogma, bukan dari akal. Yang perlu kita pahami. Jadi di Komal seperti ini wajar kalau mereka keras, karena memang pelajaran mereka awalnya dasarnya ya itu bukan dari akal tapi dari dogma. Awalnya Bang, yang perlu kita pahami. Jadi bukan seperti yang kita ini Kristen begini dia pakai akal juga, tidak Bang. Kristen itu tidak diawali dari akal. Kalau kita baca ilmu histori mereka ya, itu mereka secara turun-temurun diajarkan untuk tidak sama sekali mendahulukan akal daripada dogma atau doktrin, tapi iman dulu ya. Iman dulu baru gunakan akal. Beda kalau Islam itu diajar untuk berpikir dan berpikir untuk memeluk Islam. Jadi kita mengenal Islam memang harus menggunakan akal. Kan begitu Bang, kalau Islam ya beda kalau bahkan di zaman Renaissance kalau Abang belajar sejarah Renaissance ya, peralihan antara abad pertengahan masuk ke abad Renaissance, abad modern ya, abad ke-14 15 itu Abang bisa lihat di situ bahwa gereja-gereja itu bukan menawarkan akal kepada jemaatnya, tapi menawarkan doktrin dan dogma melalui kekuatan politik, kan begitu. Nah, itu bisa mereka bantai. Ya, siapa yang bisa bantai? Karena ini sejarah ya. Jelas gamblang dalam sejarah. Begitu. Kalau naik hanya menyampaikan itu aja ke Bang Goto. Selainnya saya mengapresiasi dengan Bang Goto kan mualaf cerdas ya. Kalau bisa untuk keislamannya juga ya biar kita bisa mendampingi Bang Juma lah gitu ya. Untuk keislamannya juga harus lebih banyak dipelajari, termasuk Arabnya dan terjemahannya, semuanya itu harus diajari sehingga ya minimal bisa mendampingi Bang Juma gitu. Karena saya lihat itu Bang Goto tuh mualaf yang cerdas gitu. Mungkin kalau memang serius dalam belajar itu 2 tahun insya Allah udah bisa menguasai ilmu Arab itu. Gitu iya Bang. Memang kan kita diajar itu untuk menuntut ilmu Bang, untuk menuntut ilmu sampai ke kita kan begitu Bang. Ya, itu hanya kata. Assalamualaikum Bang Goto. Kata hiasan saja. Jadi gitu aja Bang Goto. Buat yang lain saya mau turun, saya menyampaikannya. Terima kasih banyak saya udah dinaikkan. Semoga selalu sehat, selalu dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Semoga Komal ini selalu bermanfaat buat orang banyak, selalu edukasi terhadap kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun juga Bang Os ya, teman-teman semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman Kristen di bawah ketika aja 1 atau 2 ya saya naikkan ya, karena Assalamualaikum Bang Goto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berapa hari nih saya cari-cari kok nggak ada nih Bang.
Oh iya bang, kan masuk Ramadan bang. Iya. Belum kuat untuk buka komal di mana-mana.